Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Beren dan kita kali ini akan kembali ngomentari video dari Luis Paseto yang berjudul Kurban dalam Yahudi, Kristen dan Islam ya. Kita akan tonton videonya, lebih akan kita komentari guys. Nah, menurut teman-teman, apa sih makna dari kurban? Dari sudut pandang Yahudi, dari sudut pandang Kristen, dan juga dari sudut pandang Islam. Oke, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, gini ya. Kita pakai logika guys ya. Sebagai sesuatu itu kita harus pakai logika gini. Kurban itu kan artinya adalah mengorbankan sesuatu sebagai persembahan. Jadi kita tuh mempersembahkan sesuatu, tanda bukti kita tuh apa namanya, menghormati, menghargai, mengagungkan, apalagi. Ya intinya adalah kita tuh apalagi kalau disuruh kan, kamu harus korbankan itu ya. Nah, berarti kita itulah berarti kepatuhan. Nah, logikanya kita mengorbankan sesuatu itu kan adalah sesuatu tuh yang memang diciptakan untuk itu ya. Contoh, kita kan kita hanya boleh membunuh atau apa ya, ya kita membunuh hewan atau tumbuhan untuk dimakan gitu kan, karena tujuan penciptaan hewan adalah kecuali hewan tertentu ya, diharamkan itu adalah memang untuk disembelih, dibunuh untuk dimakan, bukan dibunuh tanpa sebab ya, enggak, memang ada ininya, ada memang tujuannya itu untuk dimakan gitu guys. Atau misalnya kita kayak persembahan, misalnya kayak kita mempersembahkan makanan kepada raja. Nah, tentu kita akan bunuh hewan itu atau tumbuhan itu kita bunuh, dalam artian kalau tumbuhan kita maksudnya kita lebih tepatnya bukan bunuh ya. Tapi sebenarnya bunuh juga. Tapi maksudnya itu adalah kita petik atau kita ya, kalau sayur kita petik sayurnya, kalau padi kita apa ya, kayak kita panen, atau misalkan buah-buahan kita petik dan segala macamnya gitu guys ya kan. Nah, itu lalu kita masak atau kita kasih mentah kepada kita serahkan kepada ini, mungkin dia masak, dia punya tim yang khusus masak gitu kan. Eh, atau ya misalnya kayak sebenarnya adalah apa ya, kayak kita tuh persembahkan tapi sebenarnya untuk kita juga. Misalnya kayak apa ya, poinnya misalnya kita kasih misalnya sebagai simbol lah ibaratnya, kayak misalnya kayak Anda melihat misalnya kayak ada orang yang kayak kepercayaan tertentu, mereka mengarak gunungan yang itu isinya adalah kayak apa namanya, kayak tumpeng, nasi berkat segala macam, buah-buahan. Nah, lalu dia mengarak sekarang mau ngasih kepada, mesembahkan kepada siapa gitu kan. Nah, tapi itu kan hanya sebagai bukti bahwa kita tuh inilah hasil panen kita, tanda kita bersyukur gitu guys. Jadi korban itulah tanda kita bersyukur bahwa kita tuh mempersembahkan ini, menunjukkan kepada kepada Tuhan itu ya, atau orang yang kita hargai, hormati, raja itu sebagai tanda syukur kita. Nah, jadi kita tuh kayak menghormati raja dengan membawa gunungan gunungan hasil panen atau hasil ternak, menunjukkan kepada raja atau dunia bahwa kita ini makmur berkat sang raja gitu. Nah, sama kayak kurban kayak gitu. Kita pengen menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita telah berhasil membuat kita makmur. Buktinya apa? Karena kita bisa mempersembahkan korban bakaran dalam hal ini hewan. Karena kalau kita tidak berhasil ternaknya ya, Anda bayangkan Anda tidak berhasil ternaknya, misalnya Anda punya ternak mati, ternaknya apa yang mau Anda persembahkan? Kalau makan apa Anda sembahkan? Anda nggak punya ternak kan, udah mati gitu kan? Atau Anda nggak punya uang untuk beli ternak, apa yang Anda sembahkan? Nah, jadi biasanya logikanya korban itu adalah persembahan untuk menunjukkan bahwa Anda tuh makmur, Anda tuh bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, sehingga Anda tuh bisa bisa sukses ternaknya nggak mati, Anda bisa, sehingga Anda punya ternak yang berlebih, Anda bisa menunjukkan rasa syukur itu dengan memperlihatkan kepada orang-orang bahwa panen Anda berhasil, ternak Anda berhasil gitu. Itu poinnya guys. Nah, nanti kan Anda juga, bukan Tuhan yang makan itu, bukan raja yang makan itu, karena mereka udah berlebihan itu kan. Nah, jadi kayak raja oke lah, mungkin kita ada hasil panen kita berikan seberapa gitu ya kepada raja. Tapi kalau Tuhan kan nggak seperti itu. Karena Tuhan nggak butuh itu guys. Nah,
Jadi bedanya korban bakaran itu, persembahan itu kepada Tuhan dengan raja, Tuhan itu nggak butuh itu karena dia menciptakan itu semua, memang dia memberikan itu untuk kita. Berarti yang kita tunjukkan tuh hanya yang kita persembahkan tuh hanya untuk menunjukkan rasa syukur kita, bukan untuk dimakan Tuhan itu, dikonsumsi Tuhan itu tidak. Nanti kita lagi yang konsumsi guys gitu. Itu hanya simbol kalau ya Tuhan ini loh berkat berkat berkatmu lah kita bisa ternak seperti ini sukses ya. Kita inilah hasil ternak kami. Terima kasih Tuhan gitu. Itu hanya simbol saja ya kan. Nah, jadi Tuhan tuh itu rasa tunjuk menunjukkan itu memang berterima kasih dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan dengan ternak panen ternak yang melimpah gitu kan, sehingga Anda bisa menunjukkan itu berupa korban persembahan. Nah, nanti kalau Tuhan nggak butuh itu ya Anda yang makan nanti korban persembahan itu kan, Anda makan karena memang itu kalau nggak dimakan kan mubazir gitu. Nah itu poinnya guys, jadi Anda harus ngerti ya konsep korban itu apa sebenarnya kalau kita pakai logika gitu. Nah makanya yang dikorbankan itu harusnya bukan manusia tapi adalah yang bisa dimakan oleh manusia ya. Karena kalau nama kita kasih korban bakaran kepada Tuhan bukan untuk Tuhan untuk makan, beda kalau kita kasih kepada raja mungkin. Nah itu pun raja bukan makan itu, tapi dia mungkin makan yang hasil kita yang mentahnya dimasak oleh tim istananya. Tentu ya dia kepengen masakan tim istananya dibandingkan masakan kita gitu kan. Nah apa itu kalau Tuhan kan nggak begitu. Tuhan tuh hanya perlu dia tuh ya kita tunjukkan rasa syukur kita lah. Jadi tetap kita yang makan itu, makanya harusnya bukan manusia yang kita persembahkan tapi adalah sebatas hewan dan tumbuhan saja, karena memang Tuhan menciptakan hewan tumbuhan itu memang untuk dikonsumsi. Jadi bukan manusia ya, bukan manusia yang dikonsumsi atau manusia tuh yang jadi ibaratnya ya, kalau hewan kita bunuh atau tumbuhan kita bunuh ya, atau tumbuhan itu kita petik atau kita panen itu kan memang bisa dikonsumsi. Tapi kalau manusia Anda bunuh, emang bisa Anda konsumsi. Nah, itu poin di situ. Jadi ketika Anda mempersembahkan korban bakaran berupa tumbuhan atau hewan, itu selepasnya bisa Anda konsumsi. Hewan yang sudah Anda bakar dan persembahkan itu bisa Anda makan. Tumbuhan ya begitu, bisa Anda santap. Dimasukkan tidak. Gitu loh guys. Nah, jadi konteksnya adalah persembahan hewan dan tumbuhan itu seharusnya logikanya bisa Anda makan kemudian. Karena kalau tidak kan mubazir. Jadi Anda cuman membunuh hewan untuk mempersembahkan pada Tuhan, dalam artian membunuhnya tuh tidak ya jadikan satu hal mubazir guys gitu. Jadi tidak berguna karena tidak dikonsumsi. Jadi Tuhan tuh kan menciptakan hewan tumbuhan itu untuk konsumsi kita ya kan, bukan untuk bukan untuk diberikan ke dia dalam artian mau dimakan dia enggak, tapi hanya sebagai rasa kasih. Kita telah kayak gini lah, misalnya kayak anak kita ya, anak kita tuh kita kasih jajan. Nah dia misalnya membeli yang enak-enak makanan, dia beli misalnya nasi ramas dengan sambal rendang apapun itu, lalu dia menunjukkan itu kepada kita, lalu dia membawa bungkusan nasi ramas agak 3 bungkus 2 bungkus atau makan enak gitu kan, lalu dia nggak makan di kamar diam-diam guys, tapi dia memang menunjukkan kepada kita, ayah ibu ini loh jajan yang kamu kasih, makasih ya karena uang yang kamu kasih saya bisa makan enak nih, bisa beli ini beli itu gitu kan. Nah, lalu belakangan itu apakah cuman gitu saja kan, enggak, habis itu dia makan kan, kasih kita enggak, ngapain kasih kita. Kalau Tuhan gitu ya konteksnya kan, karena kita kan yang maha kuasa, kita menciptakan itu semua memang untuk anak kita gitu. Nah jadi poinnya adalah seperti itu, ini nggak mubazir gitu guys ya, bukan tiba-tiba kita kasih kita uang tiba-tiba dia membawa manusia lalu dia bunuh, lalu dia serahkan ke kita, ini loh korban untuk menggantikan kesalahanku misalnya. Papa, aku telah melakukan kesalahan, maafin aku ya, ini tebusannya, aku bawa tubuh manusia ini aku bunuh untuk menggantikan dosa-dosaku. Ini kan masuk akal guys. Yang pada bapaknya malah marah, kamu kok bunuh manusia gitu kan. Kalau kamu bunuh hewan nggak apa-apa lah, memang saya ciptakan hewan itu untuk kamu makan, kamu bunuh kamu makan. Tapi kan saya ciptakan manusia untuk kamu bunuh dan kamu makan. Jadi kalau kamu bunuh sesuatu itu ya kamu makan gitu. Ya, jadi kamu mau bunuh hewan, jangan kamu bunuh sembarangan. Kalau tidak kamu makan gitu kan. Misal kamu bunuh ayam hanya untuk mainan nggak bisa, tapi kamu bunuh ayam tuh untuk kamu makan. Nah ini bunuh manusia mau kamu apain? Nah, mungkin kamu bunuh manusia untuk makan kan? Berarti kamu bunuh manusia memang untuk main-main gitu guys. Nah itu kan nggak boleh di mana Tuhan. Itu logika sederhana kurban ya. Lalu kita masuk ke videonya biar Anda paham apa itu
kurban berlogika. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama dengan saya Luis, kita akan belajar lagi Alkitab ya. Kali ini saya akan bahas satu bahasan yang sangat-sangat sederhana. Jadi silakan teman-teman semuanya mengikuti sampai akhir untuk kita belajar ini dengan baik mengenai kurban. Nah, menurut teman-teman, apa sih makna dari kurban? Dari sudut pandang Yahudi, dari sudut pandang Kristen, dan juga dari sudut pandang... Tadi saya sampaikan sudut pandang kurban dalam hal logika, ya, pakai logika dan berlaku umum harusnya. Sesuatu yang kita korban itu adalah suatu bentuk terima kasih, bentuk syukur, dan itu harusnya bukan suatu hal yang mubazir. Suatu yang kita korban itu hanya sebagai simbol saja, ya. Kalau untuk Tuhan, nah mungkin itu Tuhan konsumsi kan, hewan yang kita korbankan atau tumbuhan yang kita korbankan. Kalau dalam ini kita ngomong tentang korban bakaran ya, berarti hewan, bukan bakaran itu korban untuk tumbuhan ya. Kita konteksnya langsung aja ke hewan itu kan. Nah, tentu kita bunuh hewan, kita persembahkan tuh adalah untuk kita makan, kita juga makan nanti gitu. Karena Tuhan nggak mungkin makan itu kan, nah, karena Tuhan itu nggak perlu itu gitu loh. Jadi jangan masa ya kita tuh mempersembahkan korban makanan lalu kita bunuh, kita bakar lalu mubazir gitu aja kan, tidak begitu. Sedangkan rasa syukur Tuhan adalah, ini aku ciptakan untuk kamu nih hewan ternak nih, ya kamu dan aku kasih kamu kesuksesan dengan rezeki yang kasih, kamu bisa ternak kamu tuh melimpah sehingga mencukupi kamu, dan untuk itu tentu logikanya harus ada rasa syukur. Bentuk syukur itu tunjukkan pada Tuhan. Jadi lo Tuhan, persembahan untukmu korban bakaran dari hasil yang kamu kasih berkat ke aku sehingga aku bisa punya mempersembahkan korban ini. Karena kalau dia korban ternak yang berhasil itu dia nggak punya yang buat dipersembahkan sama dia kan. Nah, karena dia ternaknya berhasil sehingga dia punya suatu dipersembahkan, dan Tuhan senang dengannya kan, karena dia tahu terima kasih gitu. Padahal ujungnya dia juga makan, karena memang itu Tuhan ciptakan hewan itu memang untuk dimakan manusia, bukan dimakan oleh Tuhan gitu guys. Dan Islam. Dan terutama kita akan soroti mengenai hal ini, mengenai kurban dan juga siapa sebenarnya yang dikorbankan. Ya, ini yang akan kita bahas yang pertama, yaitu kurban. Makanya ketika Tuhan menguji manusia dengan hendak mengorbankan anaknya Ibrahim diuji ya. Kamu terserah Anda mau meyakini itu Ishak atau Ismail. Meskipun saya sudah sampaikan analisanya itu soalnya ada Ismail. Berdasarkan dari tekstualnya gitu kan. Logikanya kritik teksnya seperti apa itu saya sampaikan bahwa seharusnya itu adalah Ismail, tapi serah lah kalau mau yakin Ishak silakan lah, itu kerja masing-masing. Nah poinnya bukan itu, poinnya adalah ketika Abraham diuji ya, dia Tuhan tuh meminta korban manusia kan, ingat ya, Ismail atau Ishak itu kan manusia, anak Ibrahim lagi. Nah apakah Ibrahim patuh apa tidak? Ternyata Ibrahim patuh, dia mengikuti perintah Tuhan walaupun itu yang dikorbankan manusia, walaupun itu anaknya dipatuhi dia karena ini yang nyuruh Tuhan gitu kan. Nah tapi apa terjadi? Tuhan mengganti itu dengan hewan, dengan apa saya lupa tuh, kambing ya. Nah itu bukti Tuhan hanya menguji, nggak benar-benar guys. Jadi nggak akan Tuhan tuh menyuruh kita tuh melakukan suatu hal yang, karena itu absurd loh, ya. Menyuruh kita ngomongin manusia itu absurd, ya. Manusia kok dikorbankan gitu kan, itu nggak masuk akal ya. Karena yang dikorbankan itu adalah karena betul rasa syukur ya. Hanya hewan saja atau tumbuhan, karena itu memang terus konsumsi, bukan suatu hal yang yang kecil lah. Karena gini, kalau Anda tidak ada orang mengatakan bahwa orang membunuh hewan untuk dikonsumsi itu keji, enggak. Misalnya Anda bunuh ayam atau kambing, sapi, tapi memang untuk Anda makan, itu enggak keji guys. Tapi kalau Anda membunuh sesuatu kayak ayam atau kambing tapi tidak ada makan, hanya untuk mainan, itu keji. Walaupun itu memang makanan ya, tapi tidak makan, memang untuk mainan saja. Ada jumpa kambing, ada bunuh, ada tembak, ada parang itu kan, habis itu ada 3 kali itu saja, itu kecil guys. Karena memang kita tuh membunuh hewan itu adalah tujuannya untuk dikonsumsi gitu kan. Nah apalagi manusia, yang nggak mungkin ada konsumsi manusia kan, nggak mungkin ada orang konsumsi manusia, nggak mungkin. Lalu Anda bunuh, jelas itu salah besar. Makanya ya, ke orang yang mengorbankan manusia itu adalah ajaran yang nggak masuk akal ya. Kok manusia dikorbankan gitu loh logikanya, karena manusia itu nggak bisa dikonsumsi gitu. Dan bukan betul rasa syukur, karena gini guys ya. Nah tahu nggak gini, ada tahu nggak tumbal itu ya, kalau kita ketahui ya, ada banyak ajaran sesat yang
yang mengajarkan tentang mengorbankan manusia sebagai tumbal. Misal kayak gini kepercayaan, misalnya ada sering dengar kan, misalnya kayak ada membangun jembatan biar jembatan ini kuat, biar nggak diganggu oleh makhluk halus sana, lalu ditanamkanlah situ jasad manusia. Manusia dibunuh lalu ditanam di situ sebagai dasar coran. Ada tahu kan kisah itu, ada sering baca kan, sering dengar kan? Misalnya kayak ada anak-anak kecil itu ditipu, anak kecil ini dirayu, mereka tuh mau dikasih apa gitu, faktanya mereka tuh dibunuh di tempat lokasi pengerjaan proyek itu, dibunuh agar mereka ditanam di dasar fondasi jembatan misalnya. Karena kepercayaan mereka adalah ini adalah tumbal agar nanti ini jembatannya kuat dan tidak diganggu oleh makhluk halus sana gitu. Itu kan korban manusia. Jadi ini jelas sesat kayak gitu-gitu guys. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh menyuruh kita untuk mengorbankan manusia gitu kan. Karena faktanya itu hanya untuk ujian, nggak benar-benar ya, nggak benar-benar. Jadi Tuhan perintahkan sembelih anakmu ya, Ismail atau Ishak lah, serah sama perjalanan. Tapi kan itu hanya ujian, nggak benar-benar. Tuhan ganti itu dengan kambing. Itu faktanya Tuhan itu sebenarnya memang hanya membolehkan hewan saja atau tumbuhan, karena itu yang bisa dikonsumsi. Karena kalau Anda bunuh hewan tidak Anda konsumsi, itu namanya kejam, keji. Kok hewan untuk mainan? Harusnya kan memang untuk Anda memang butuh untuk makanan gitu guys. Itu poinnya. Jadi Anda mau bunuh hewan, itu memang harus untuk Anda makan. Ya, kalau tidak Anda keji. Apalagi manusia yang memang nggak mungkin Anda makan lalu Anda bunuh, ya, itu jelas suatu hal yang sangat keji dan biadab guys. Nah, mengenai kurban sendiri teman-teman, kalau kita berbicara mengenai kurban, fungsinya apa sih? Ini kan ada di dalam agama Yahudi, oke ya? Ada dalam agama Yahudi. Pertama, Yahudi. Kemudian juga ada di dalam agama Kristen. Kita urutkan secara kronologi ya. Dan juga ya. Jadi gini ya, dalam kepercayaan Islam ya, agama hanya satu, agama Islam. Cuman Quran menyebut mereka ini sebagai umat Yahudi dan umat Nasrani, ya nggak ada yang disebut sebagai umat Kristen, nggak ada, karena Kristen baru muncul kemudian. Jadi di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Jadi awalnya tuh tidak ada kata Kristen, nggak ada. Yesus nggak, dalam pengikutnya nggak kenal dengan kata Kristen, nggak kenal. Mereka tahunya adalah mereka dipanggil sebagai umat Nasrani. Nah, jadi termin umat Yahudi dan umat Nasrani itu adalah bukan agama, itu adalah umat. Sama kayak bukan umat Islam ya, umat misalnya kayak agama Islam, tapi anggaplah kayak umat Mekah atau umat umat muhajirin, umat Ansor gitu kan. Nah, itu penamaan bukan nama agama gitu loh. Kalau Islam jelas umat Islam itu agama. Jadi Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya konteks Islam itu bukan agama, tapi kaum Yahudi dan Nasrani itulah asal dari kota Yesus, yaitu Nazaret. Yesus kan adalah berasal dari Nazaret, makanya umatnya dipanggil sebagai umat Nasrani karena Yesus berasal dari Nazaret. Nah, kenapa dipanggil umat Yahudi? Itu bukan agama ya, agama mereka sebenarnya Islam, itu hanya suku atau umat mereka, karena mereka adalah berasal dari suku Yahudi gitu guys. Itu poinnya. Tapi Islam meyakini bahwa umat Yahudi dan umat Nasrani ini yang awal-awal ya, bukan yang kemudian, yang memang masih mengikuti syariat Musa dan masih mengikuti syariat Isa atau Yesus di awal-awal, itu adalah beragama Islam, cuman mereka disebut sebagai umat Yahudi dan umat Nasrani. Itu poinnya guys, yang biar Anda paham ya. Ketiga jelas ini ada di dalam agama Islam, benar kan? Nah, ketika agama ini sama-sama ada konsep tentang kurban. Oke. Kalau mengenai kurban Yahudi dan Kristen dan Islam ini, kita tahu bahwa dalam agama Yahudi, kurban itu berbicara mengenai penyelamatan. Jadi kayak gini, sama sebenarnya kalau dalam konsep Kristen juga begitu ya, dalam PR. Jadi kalau misalnya gini, ada satu orang ini dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa. Ya, katakanlah dia dosa, mungkin dosa berzina, dosa yang lain-lain, dan masih banyak hal lagi ya. Ketika dia berdosa, maka seorang yang berdosa pasti akan dihukum. Yaitu hukuman adalah maut. Benar kan? Hukumannya adalah maut. Oke, kalau dihukum maut, bukan orang dosa gak maut, tapi neraka.
Ingat, Tuhan menciptakan surga dan neraka. Nah, maut adalah kematian. Semua orang itu akan mati, ya. Orang baik akan mati, orang jahat akan mati. Ingat, Bunda Maria itu baik kan? Mati. Muhammad baik mati. Nah, Musa baik mati, Abraham baik mati, Yesus baik mati. Orang-orang baik akan mati, guys. Jadi bukannya orang jahat. Jadi bukan maut sebenarnya. Orang berdosa akan dihukum di neraka. Itu poinnya ya. Bukan maut, karena semua orang mengalami kematian. Maupun dia orang baik maupun dia orang yang tidak maupun dia jahat atau orang yang tidak berdosa maupun yang berdosa, guys. Nanti dia harus mati. Tetapi seseorang ini bisa selamat dari kematian jika dia memberikan korban binatang. Mana ada orang selamat dari kematian? Nggak ada orang selamat dari kematian. Lu sih ngaco, guys ya. Ngaco, ngawur, ngarang. Orang nggak ada yang selamat dari kematian. Semua orang akan mengalami kematian gitu, guys. Orang mana coba yang nggak mati buat sananya? Ya nggak ada satupun orang yang nggak mati. Semua orang akan mati, guys. Ya nggak ada orang selamat dari kematian, nggak ada. Jangan halu lah gitu kan. Anggap aja ini domba lah ya, ini bulunya. Nah, ketika manusia ini yang harusnya dia mati, tapi kematian manusia ini digantikan oleh binatang ini, dan yang dibunuh adalah domba ini, maka manusia yang harusnya mati ini dia nggak jadi mati. Manusia tuh mati loh. Mana ada manusia yang antara mati nggak dimati, nggak ada. Dan ingat ya, ini nggak ada istilah tumbal tuh, nggak ada. Tumbal tuh ajaran sesat, ya. Masa kita menumbalkan sesuatu untuk dosa kita? Bukan itu konsepnya, gini logikanya ya. Hewan ini ya, kan memang diciptakan untuk kita konsumsi. Ingat ya, kita nggak boleh bunuh hewan kecuali memang ada tujuannya itu untuk kita konsumsi. Maka yang boleh kita bunuh hanyalah kambing, hewan ternak lah untuk kita konsumsi. Kita nggak boleh bunuh kayak burung atau apapun yang tidak kita konsumsi, kecuali hewan-hewan buas yang memang membahayakan, kayak misalnya kayak singa, harimau, memang membahayakan, itu nggak apa-apa kita bunuh. Tapi dalam konteks kita membunuh memang harus ada tujuannya ya. Memang poin utamanya adalah untuk konsumsi gitu. Nah, jadi itu ciptakan hewan itu untuk kita konsumsi, kita bunuh, bukan untuk mainan, bukan untuk tumbal, bukan. Lalu kalau gitu enak kali. Saya berdosa, saya tinggal bunuh aja kambing, tinggal bunuh apa, kan nggak begitu. Kalau gitu orang akan gampang buat dosa. Kenapa? Tinggal ganti sama kambing atau domba kok. Bukan gitu konsepnya, guys. Jadi gini ya, ketika Anda melakukan dosa ya, lalu Anda itu selain Anda mempersembahkan korban, ada juga menunjukkan rasa bersalah, bertobat istilahnya. Aku ngaku salah dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, sebagai bukan gantinya ya, sebagai rasa syukur ya, bahwa kita itu apa ya, jadi sekalian misalnya rasa syukur karena kita tuh memang dikasih rezeki ya, kita persembahkan korban itu untuk Tuhan dalam konteks bukan untuk mengganti dosa kita, bukan, tapi bentuk syukur kita. Terima kasih Tuhan telah memberikan saya rezeki domba ini, sehingga saya bisa punya domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dalam artian menunjukkan simbol kalau saya tuh dikasih rezeki berupa domba. Lalu domba itu kita persembahkan, namanya kita kasih tunjuk kepada Tuhan gitu kan. Ini dombanya hasil dari rezeki yang mau berikan, sama kayak anak kita tadi ya, saya ceritakan. Anak kita menunjukkan kepada kita, inilah yang Papa kasih. Uang Papa kasih, aku belikan ini makanan enak apa. Makasih apa, makasih atas makanannya. Kita kan orang tua kan senang. Oh ternyata anakku segitunya aja soalnya bisa tuh beli lalu makan di kamar diam-diam. Tapi dia tunjukkan, ini loh Pak, makasih ya atas uang kamu berikan, saya bisa belikan makanan enak ini gitu. Jadi dia menunjukkan sebagai rasa syukur setelah kita berikan uang sehingga dia bisa membeli makanan-makanan enak itu gitu kan. Sama seperti ini, Tuhan ngasih rezeki sehingga dia bisa memiliki ternak yang lebih gitu kan, yang cukup, lebih dari cukup gitu, atau cukup gitu kan, sehingga dia bisa menunjukkan kepada Tuhan rezeki yang telah Tuhan berikan itu gitu, guys. Itu poinnya. Jadi konteksnya ini rasa syukur itu ya, ingat korban itu adalah tunjukkan rasa syukur ya, mempersembahkan itu berarti kita bersyukur ya kan, bahwa kita telah diberikan kayak rakyat mempersembahkan kepada raja sesuatu, itu tadi dia bersyukur raja telah membuat rakyatnya makmur gitu, guys, gitu kan. Nah, itu poinnya. Tapi digantikan kematiannya oleh domba.
Ini konsep kurban dalam agama Yahudi dan juga tentunya di dalam agama Kristen. Oke, kita akan coba Ya itu untuk nggak masuk akal. Kenapa? Karena faktanya orang tak mati, orang tak mati. Kedua, ya tadi soal gitu guys, Anda berdosa, lalu Anda tinggal bunuh domba, itu kan nggak masuk akal. Padahal Tuhan tuh menciptakan domba itu untuk kita makan, kita konsumsi, gitu loh. Jadi itu logikanya ada hanyalah sebagai persembahan bahwa kita tuh bersyukur sudah dikasih rezeki berupa domba, ternak domba yang sehat, yang bisa kita makan, konsumsi. Jadi hanya sebagai itu saja. Jadi rasa syukur itu akan membuat Tuhan tuh mengampuni dosa kita gitu kan. Apalagi kita bertobat juga sebelumnya gitu kan. melihat ya di bagian ini ya. Perhatikan, di Kejadian 3:21 dikatakan dan Tuhan Allah, perhatikan ini, membuat pakaian ya dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Adam also ini, and to his wife, Adam dan Hawa ini yang sudah berbuat dosa, maka mereka ketahuan telanjang dan mereka ini harus sebenarnya adalah mati. Tetapi Tuhan gantikan kematian mereka dengan kulit binatang, yang artinya binatang. Bukan gini. Logika gini guys ya, apa namanya? Masa Tuhan nggak tahu kalau Adam Hawa ini bakal melanggar perintahnya? Paham nggak? Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau Tuhan itu konsisten ya, jadi dia bakal tahu, oh ini Adam dan Hawa ini pasti bakal perintahku, karena dia kan nggak tahu harusnya. Tapi ternyata masa dia nggak tahu, itu yang pertama. Jadi dia tuh harusnya konsisten. Ketika Adam dan Hawa itu melanggar itu, langsung dia akan matikan gitu. Karena Tuhan itu kan harusnya jujur ya. Kalau dia katakan kalau kamu makan ini kamu akan mati, ya harusnya kita betul mati. Itu Tuhan tuh nggak kata sambal gitu guys, harusnya begitu. Jadi faktanya kita nggak mati, malah telanjang. Nah, di sini Tuhan tuh adalah mengatakan sesuatu yang tidak pada sebenarnya. Itu kalau kita sebut terminnya adalah bohong kan. Bisa saya katakan nih, kamu jangan makan kue ini ya. Nanti kalau kamu makan kamu sakit, atau kalau kamu makan kamu mati. Tentu saya punya motif ya. Kenapa saya sampai gitu? Agar kue ini nggak dimakan. Tapi kan saya berbohong. Faktanya orang tuh anak saya makan kue ini dia nggak mati atau sakit gitu. Nah, berarti kalau konteksnya ini kalau kita mau jujur ya, katakan ya atau tidak seperti kata Louis di video saya sebelumnya, berarti kita harus jujur mengatakan bahwa Tuhan telah membohongi Adam dan Hawa. Karena faktanya tidak terjadi yang seperti Tuhan katakan bahwa Adam dan Hawa mati, ya kan? Adam dan Hawa malah telanjang. Nah, lalu karena Adam dan Hawa telanjang, jadi ingat ya, Tuhan buat pakaian itu karena Adam dan Hawa telanjang, itu konteksnya. Jadi Tuhan itu bukan buat pakaian itu tanpa sebab. Karena Adam dan Hawa telanjang, maka dibuatkan pakaian. Ya, ingat itu ya. Bukan karena Adam itu nggak mati, bukan. Ya. Jadi Tuhan dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan itu lalu mengenakannya pada mereka. Jadi ketika yang paling disampaikan Tuhan tidak terbukti, ternyata mereka telanjang, ya kan? Dia sama kayak gini nih. Kayak saya tadi ngasih tahu ke anak saya ya, kamu anak kalian jangan makan kue ini nanti kalian akan mati. Lupa anak saya ketika makan kue ini bukan mati. Mungkin ya mereka malah mereka tuh adalah masa enak gitu kan, enak sehingga mereka tanpa sadar karena enak mungkin agaklah kita samakan logikanya kayak anak saya karena habis mandi nih. Ya habis mandi kan masih pakai anduk nih. Jadi anduknya longgar, tapi karena dia semangat makan kue itu ini enak nih ya kan, lupa dia karena saya bahwa kalau dia makan kue ini dia akan mati atau sakit. Nah dan dia makan kue itu tapi karena kegirangannya, oh ternyata kuenya enak, dia jingkak lalu handuknya terlepas. Nah, itu kan analogi biar gampang lah ya, karena nggak mungkin tuh anak saya tuh melepaskan baju sendiri kan. Jadi mungkin lah nggak sengaja mereka tuh pakainya handuknya terlepas karena habis mandi, karena saking enaknya kuenya itu, ternyata kuenya enak loh depannya gitu kan, dan mereka faktanya tidak mati atau tidak sakit gitu. Nah lalu karena anak saya telanjang, ya kan, karena handuknya longgar, ya saya buatkan pakaian untuk mereka pakai gitu loh guys. Jadi itu analoginya ya. Jadi faktanya bahwa anak saya tidak terbukti mati, berarti saya bohong. Nah lalu kedua konteks saya buatkan pakaian karena anak saya itu karena mereka telanjang gitu loh. Itu poinnya di situ, paham ya?
Jadi saya buat pakaian itu dengan purpose, dengan tujuan agar anak saya itu tidak telanjang lagi. Ini nggak ada hubungan dengan eh, apa? Karena mereka tidak jadi mati, mereka dibuatkan pakaian. Enggak, konteks pakaian itu adalah bukan karena mereka tidak jadi mati, enggak. Karena toh mereka tidak jadi mati kan, mereka tetap telanjang kan masih hidup gitu. Paham nggak? Kalau mereka tidak jadi mati, ya sudah. Kenapa apa hubungan dengan membuatkan mereka baju gitu? Jadi baju ini dibuat karena mereka telanjang, tidak menutupi bahwa fakta bahwa tadi Tuhan telah berbohong, ya, bahwa tadi saya berbohong. Saya katakan bahwa kalau kalian makan kue ini kalian mati. Itu tetap fakta itu ada. Bukan karena saya kasih pakaian lalu melupakan fakta bahwa tadi saya berbohong. Karena saya kan ingat, papa bohong nih. Kata papa tadi kalau makan kue ini bakal mati atau ini. Lo papa menyogok kami pakai buatkan baju ya, sekarang kan papa tuh nggak bohong gitu kan. Nah, bukan gitu guys, karena saya terkadang mengatakan saya bohong. Nah, jadi dia akan menghubungkan baju yang saya kasihkan itu dengan mereka telanjang. Makasih apa? Papa meskipun bohong, tapi papa masih ingat kami loh. Kami telanjang, papa kasih pakaian. Itu guys. Jadi ada dua hal di situ, yaitu papanya bohong atau saya bohong atau Tuhan bohong. Tapi meskipun itu Tuhan bohong, tapi dia tetap memberikan pakaian kepada orang yang telanjang itu guys. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan anda sama-samain ya. Yang dibunuh, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa sehingga mereka tidak jadi mati. Di situ tidak ada dikatakan dibunuh lalu diambil ininya, nggak ada guys. Ingat ya. Eh, misal gini, apa ya? Ingat kita kayak ada orang mau buat pakaian dari domba, kulit domba. Nah, tentu ya domba itu bahkan tidak perlu dibunuh kan, tinggal cukur aja kulitnya gitu kan, dicukur. Nah, karena mereka tanpa dibunuh pun bisa diambil kulit dombanya gitu, lalu buat pakaian. Itu yang pertama. Jadi nggak mesti kita membunuh hewan untuk ngambil kulitnya, ya. Jadi tuan tuh nggak mesti bunuh hewan untuk ambil kulitnya. Lalu kedua, ada juga orang tuh ngambil kulitnya memang untuk dimakan dagingnya. Jadi dia mengambil misalnya kayak kayak dia menyembelih sapi. Nah, dia sisihkan kulitnya untuk dijadikan sepatu atau apalah itu kan. Nah, lalu dia dagingnya untuk dimakan. Jadi dia tuh menyembelih untuk dua. Nggak mungkin dia nyembelih untuk ambil kulitnya lalu dibuang sapinya kan enggak, tapi pasti daging dimakan gitu loh. Ini konteksnya nggak semuanya tuh hanya ambil dagingnya saja, kulitnya aja, kecuali kayak buaya, ada bunuh buaya ambil kulitnya gitu kan. Nah, atau misalnya kayak ular, anda bunuh ular, anda buang ularnya, anda ambil kulitnya gitu. Jadi pakaian itu dari kulit ular atau kulit buaya gitu, ada yang seperti itu. Tapi kan poinnya nggak semuanya begitu. Ada yang cuma diambil kulitnya tapi nggak dibunuh, ada juga yang diambil kulitnya dibunuh tapi dimakan juga dagingnya guys gitu loh. Jadi Luis ini adalah mengatakan langsung dia menjas bahwa Tuhan tuh membuat pakaian di kulit binatang dengan bunuh binatang itu gitu kan. Padahal belum tentu seperti itu gitu kan. Ada dua faktor lain yang juga mungkin Tuhan lakukan, tapi Luis malah itu. Atau mungkin Tuhan membuat gini loh guys ya. Tuhan itu kan menciptakan gini. Jangan samakan Tuhan dengan manusia ya. Gini, ini lagi poin penting nih. Kalau kita buat pakaian di binatang ya kita pakai tiga hal tadi. Kalau bisa kita ambil kulitnya saja ke domba, tapi binatang kita bunuh. Atau kita ambil kulitnya, tapi kita ambil dia dagingnya, karena mubazir kan. Atau kita bunuh binatangnya, ambil kulitnya saja, tapi dagingnya kita makan, karena memang buaya atau ular gitu kan. Nah, tapi Tuhan beda dengan kita. Tuhan nggak perlu karena dia menciptakan binatang gitu kan. Nah, tapi itu jangan lupa dia bisa menciptakan apapun itu, bukan hanya binatang saja. Jadi logikanya alih-alih daripada Tuhan itu membunuh binatang ciptaannya, dia ciptakan kalau data itu udah ada yaitu binatang kayak kambing atau domba gitu kan. Lalu dia alih-alih daripada dia bunuh domba itu, lalu diambil kulitnya, kan bisa saja dia tuh menciptakan kulit binatang saja gitu kan. Bisa kan? Dan itu kan tentu akan lebih masuk akal gitu. Coba mungkin Tuhan melakukan kemujizat jadi gini ya, ada pilihan nih. Tuhan misalnya mau membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dari istrinya. Opsi pertama ya,
Tuhan menciptakan dulu dua hewannya, lalu Tuhan bunuh dua hewan itu untuk ambil kulitnya. Atau kedua, Tuhan tinggal ciptakan pakaian itu dari kulit binatang itu. Tuhan lebih masuk akal menurut Anda? Tentu akan masuk akal Tuhan langsung ciptakan, ya, karena Tuhan itu kan maha cipta. Dia nggak perlu kayak kita yang harus cari dulu hewannya, kita bunuh, kita mati, kan enggak. Tuhan itu bukan manusia, guys. Makanya Luis ini nggak ngerti konsep Tuhan, nggak ngerti dia. Jadi dia menyamakan Tuhan manusia. Sehingga Tuhan itu sama kayak kita haruslah butuh dulu membunuh hewannya, lalu mengulitinya dan membuat. Jadi dia tuh membayangkan, oh Tuhan tuh kayak kita ya. Dia tuh kalau untuk membuatkan pakaian untuk Adam itu dari kulit binatang, dia harus cari dulu hewannya, lalu dia bunuh, dikuliti, lalu dia buat itu, dia jahit segala macam. Enggak seperti itu. Tuhan enggak seperti itu. Tuhan tuh tinggal berkata, bahkan misal tuh Tuhan tuh tinggal berkata kun fayakun, jadilah jadilah. Jadi Tuhan tuh tinggal mengatakan jadilah kulit pakaian di kulit binatang. Jadi langsung dikasih untuk Adam dan Hawa. Itulah baru Tuhan yang maha kuasa. Jadi Tuhan itu gak sama kayak manusia, nggak maha kuasa, yang harus berusaha payah dulu ya, bunuh hewan lagi, kuliti lagi, jahit lagi untuk buat binatang, guys. Enggak, Tuhan nggak seperti itu. Benar di sini. Jadi ada pengorbanan dari binatang ini yang membuat pada akhirnya Adam dan Hawa nggak mati. Saya lanjutkan lagi. Di situ tidak ada ngomong tentang pengorbanan hewan, nggak ada ya, nggak ada. Tapi Tuhan bisa membuat pakaian di kulit binatang tanpa membunuh hewan, paham ya? Jangan Anda samakan hewan Tuhan itu dengan manusia yang harus cari hewan dulu, bunuh dulu, lalu ambil kulitnya, lalu jahit-jahit buat pakaian dari hewan ke hewan. Itu enggak, Tuhan nggak seperti itu. Inilah kalau mereka orang yang sudah dalam kepalanya itu dogmanya itu menuangkan manusia begitu, dia akan menyamakan aktivitas Tuhan dengan aktivitas manusia. Tuhan kan nggak seperti itu. Tuhan tuh maha pencipta. Coba contoh misalnya gini, ketika dia menciptakan kayak menciptakan apalah misalnya kayak menciptakan alam semesta, dia kan tinggal bilang aja jadilah terang, dia gelap, kan gitu. Gak perlu dia tuh harus menyiapkan dulu segala macamnya gitu kan, tidak gitu kan. Kayak dia menciptakan manusia pertama Adam, kan dia nggak perlu gini loh, Adam tuh kan dibuat langsung, nggak perlu dia buat mama papa Adam kan nggak perlu gitu ya kan. Dia buat Adam itu lalu dia buat dulu orang tua Adam, kan enggak, karena Adam nenek moyang kita, manusia pertama. Dia tinggal ke kun fayakun, jadi Adam gitu. Jadi nggak mesti dia tuh, kalau manusia nggak bisa begitu. Kayak kita misalnya ada orang yang mengatakan bisa menciptakan sesuatu, padahal dia bukan menciptakan tapi cloning. Anda tahu cloning? Cloning itu adalah menciptakan makhluk baru tapi berdasarkan dari makhluk yang ada sebelumnya, itu cloning. Jadi tetap butuh makhluk sebelumnya. Atau kayak Yesus misalnya, Yesus itu kan membuat burung dari tanah liat. Nah, dia butuh media tanah liatnya kan. Nah, kalau nggak ada tanah liat itu dia bisa buat burung itu loh. Nah, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan nggak perlu tanah liat seperti Yesus, nggak perlu. Dia tinggal jadilah burung jadi burung gitu. Nggak perlu dia media tanah liat. Atau kayak Musa buat tongkat, membuat ular dari tongkat. Atau penyihir Firaun buat ular dari tongkat-tongkat, dari tali gitu kan. Tuhan nggak perlu seperti itu. Dia nggak butuh tali, nggak butuh tongkat. Atau Musa menukar tongkat untuk membelah laut mati. Tuhan nggak perlu tongkat itu, nggak perlu. Dia tinggal berkata terbelah lautan, jadilah ular. Jadi ular langsung kan datang. Jadi ini Luis nggak paham bedanya manusia dengan Tuhan gitu. Kitab Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Jadi ini Ayub ini. Dia Ayub punya anak banyak. Ya, anggap aja ini manusia banyak. Nah ini ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dikatakan Ayub selesai. Jadi gini, ya. Jadi dia tuh sebagai bentuk syukur, ya. Jadi Tuhan itu ya dibuat senang dengan rasa syukur mereka. Sehingga tentu dosa tetap mereka tuh minta ampun gitu kan. Makanya Ayub itu bukan hanya mempersembahkan korban bakaran, tapi juga menguduskan mereka. Ingat ya, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Jadi sebelum dia mempersembahkan korban bakaran, dia melakukan sesuatu yaitu menguduskan mereka. Nah berarti kan membuat mereka ini bertobat, suci lagi. Ya ingat,
menguduskan mereka tuh misalnya dengan berwudu atau ya dengan hal bersih-bersih gitu kan, sehingga mereka tuh membersihkan dosa gitu, membersihkan karena dosa itu kan kotor, sesuatu yang kotor, jadi mereka dibersihkan dosa dulu. Jadi mungkin ya dengan membersihkan tubuh atau berwudu atau apapun itu sambil mereka bertobat. Nah, jadi setelah bertobat baru mereka menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan korban kebakaran. Jadi ada proses dulu sebelumnya guys, sebelum bukan hanya ujuk-ujuk mempersembahkan korban kebakaran, tapi melakukan mengkuduskan mereka dulu gitu kan. Jadi sama kayak mengkuduskannya sama kayak membuat suci atau membuat mereka tuh bertobat. Karena orang bertobat tuh suci berarti, karena dia sudah mengakui dosanya sehingga Tuhan akan mengampuni, dan ditambah dengan mempersembahkan korban kebakaran agar Tuhan itu paham, oh ini orangnya serius ini, dia tobat, bukannya tobat bukan cuma mengucap tobat, tapi juga dia menunjukkan rasa syukur ya dengan mempersembahkan pembakaran gitu loh guys, sebanyak jumlah anaknya. Ingat ya, sebanyak jumlah anaknya, bukan sebanyak jumlah dosanya, enggak. Jadi bukan, jadi ini harus Anda bedakan. Jadi tiap anak tuh satu gitu pembakarannya. Jadi untuk menunjukkan rasa syukur, ini loh rasa syukur di anak ini hewannya, anak ini hewannya rasa syukurnya, anak ini rasa syukurnya hewan ini. Ini bukan sebanyak dosa mereka guys. Jadi ini bukan untuk bukan, jadi gunanya hewan pembakaran itu bukan untuk ngapus dosa mereka, enggak, tapi rasa syukur. Makanya jumlah itu bukan berdasarkan dosa anak-anaknya, tapi berdasarkan pada jumlah anak-anaknya, karena dosa mereka tuh sudah diampuni karena mereka bertobat dulu sebelumnya dengan menguduskan mereka guys. Itu poinnya. Jadi harus baca lengkap perikopnya ya. Jadi ini bukan hanya mempersembahkan pembakaran, tapi sebenarnya sudah dilakukan pertobatan, yaitu dengan menguduskan mereka guys. Anaknya ini berbuat dosa semua. Anaknya berbuat dosa karena berpesta dan lain-lain. Dan ketika Ayub ini kan ya, Ayub itu bukan berkata ini anaknya belum tentu berdosa. Mungkin anak-anakku sudah berdosa. Jadi jangan Anda judge anak-anak Ayub buat dosa. Ayub aja masih menggunakan kata mungkin gitu loh. Ini Ayub ini was-was. Jangan-jangan mungkin anak suka berdosa. Makanya untuk mengantisipasi hal itu ya dia mengkuduskan anak-anak mengkuduskan mereka sebagai bentuk pertobatan, baru dia ucapkan syukur dengan mempersembahkan pembakaran guys. Itu poinnya. Bukan anaknya tuh udah pasti buat dosa, mungkin. Nah, jadi Luisnya harus paham beda kata mungkin dengan pasti buat dosa ya. Jadi Ayub aja masih ragu nih. Jangan-jangan anaknya buat dosa, bukan udah pasti buat dosa ya. Punya anak berdosa, maka dosanya ini Ayub ini dosa dari anak-anaknya diampuni dengan cara apa? Dia memberikan kurban binatang. Ingat, pertama mereka dikuduskan dulu. Itulah bentuk pengampunan. Untuk diampuni Anda harus kudus dulu kan. Ingat, dosa itu kotor sehingga Anda harus dikuduskan dulu. Nah itulah pengampunan dosa di situ, tobat dengan mengkuduskan diri, ya membersihkan diri dari dosa-dosa, dari hal-hal itu dengan bertobat dan tidak akan menjadi tidak mengulangi. Baru yang kedua baru disebabkan pembakaran sebagai bukan untuk hapus dosa, tapi untuk tanda syukur bahwa kita tuh sudah diampuni gitu ya, karena kita sudah melakukan pengkudusan ya, udah minta ampun dan kita diampuni, tanda syukur kita sebahkan pembakaran guys gitu loh. Makanya jumlahnya adalah bukan sesuai dengan dosa yang diperbuat, tapi dengan jumlah anak, karena mewakili rasa syukur dari tiap anak itu guys. Binatang di sini, maka anak-anak Ayub akan diampuni dosanya. Ini konsep yang memang pengorbanan yang ada sejak zaman Yahudi, sejak zaman Israel. Maka dikatakan ini, setiap kali apabila hari-hari pesta itu telah berlalu, Ayub. Jadi kalau makanan itu bukan untuk hapus dosa ya, bukan ya sama sekali ya, tapi bentuk rasa syukur. Hapus dosanya adalah dengan mengkuduskan. Jangan lupa itu ya, mengkuduskan. Dan jadi kayak gini lah misalnya. Kayak Anda misalnya bersalah sama bos Anda. Nah, ketika Anda bersalah sama bos Anda, apa yang Anda lakukan? Ya Anda tobat, minta maaf, bos. Anda kuduskan diri Anda, ya kan? Jadi Anda baik-baik sama bos Anda kan? Anda tentu mandi dengan bersih, lalu Anda tuh dengan tampang yang senyum, dengan yang rapi, datang ke bos. Udah kudus lah itu kan? Lalu Anda, bos, saya minta maaf ya telah melakukan kesalahan, ampuni saya ya. Nah, sebagai bentuk karena bos mengampuni Anda mempersembahkan pembakaran. Bos, makasih ya bos, sebagai bentuk terima kasih saya. Ini loh bos,
ini yang telah kamu kasih kemarin, makasih ya, udah memberikan saya tunjangan ini itu jabatan. Nah dengan itu saya bisa beli apa namanya, saya bisa ya kita makan-makan dengan bos lah, karena bekas dari bos kasih kita jabatan ini, amanah ini, saya bisa mentraktir bos untuk makan enak gitu guys. Nah jadi itu adalah untuk syukur kita kepada bos, bukan untuk minta ampun, bukan itu. Karena minta ampun itu sudah dilakukan duluan, itu dengan mengkuduskan diri guys gitu. Datang kepada bos minta ampun. Nah karena bos mengampuni, maka kita naktir bos kan. Nggak mungkin kita naktir bos kalau bos nggak ampuni. Mungkin ada ujung-ujung ini, bos salam pada bos tiba-tiba kan, bos saya takdir kamu loh, kamu bos akan kira nyogok nanti, kamu nyogok saya ya kan, kamu buat salah lalu kamu mau traktir saya, kamu nyogok saya. Nggak gitu caranya guys, Anda harus datangi bos dulu untuk minta ampun, minta maaf bos, saya minta maaf sudah melakukan kesalahan. Nah ketika bos mengampuni baru Anda traktir, makasih ya bos sudah maafkan saya salah lah bos. Nah sebagai untuk terima kasih saya karena bos sudah maafin saya, bos boleh nggak saya ajak makan traktir. Nah itu berarti bukan nyogok guys, konteksnya adalah syukur, rasa syukur dia bos telah maafkan kita. Tapi kalau kita lakukan itu tanpa bertobat dulu, tanpa minta ampun dulu, tanpa aku salah, bos akan mengira Anda menyogok dia. Karena orang yang salah itu harus minta maaf kan, bukan menyogok guys. Jadi kalau Anda mau mentraktir bos ya, itu dilakukan setelah meminta maaf. Sama seperti ini. Sebelum Ayub itu mempersembahkan pembakaran, dia minta ampun dulu, mengkuduskan diri dulu untuk bertobat. Nah setelah Tuhan mengampuni, baru dia menunjukkan syukur dengan mempersembahkan pembakaran guys. Jadi jangan dihilangkan mengkuduskannya, karena kalau gitu berarti Anda menyogok Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin disogok. Tuhan kalau kita salah, kita tetap minta ampun ya, dan Tuhan ampuni, baru kita tunjukkan rasa syukur gitu loh guys. Jadi kalau Anda tunjukkan rasa syukur tanpa minta ampun, itu berarti Anda namanya nyogok gitu kan. Itu logika seperti itu guys. Memanggil mereka dan menguduskan mereka. Dan sekarang hari ini ya, pagi-pagi bangunlah Ayub. Nah perhatikan ini besoknya ya. Jadi ketika ada pesta nih, Ayub bangun lalu mempersembahkan apa? Kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati, demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub itu dia selalu melakukan ini. Jadi ketika anak dari Ayub dia berbuat dosa, bukan ketika, mungkin itu posnya bukan pasti ya, was-was, mungkin anakku buat dosa, makanya daripada was-was, daripada ragu ya dia minta ampun aja, mengkuduskan anak-anaknya, minta ampun, bertobat, baru dia kasih syukur dengan mempersembahkan korban bakaran guys gitu loh. Jadi jangan ngomong tuh keluar dari konteks gitu loh, kan konteks dari ayatnya. Nah ini berbuat dosa, maka akan mengorbankan binatang. Dari korban binatang di sini, maka kematian digantikan binatang ini. Kemudian orang ini anak-anak Ayub akan hidup. Jadi kalau gini konsepnya, berarti tadi tuh seharusnya tidak ada mengkuduskan ya, tapi pasalnya ada mengkuduskan. Nah kalau ini Anda paksa sebagai konsep Anda, kacau guys. Kenapa? Berarti Anda nyogok ya. Orang kalau salah itu minta ampun ya, bukan nyogok ya, itu poinnya situ. Kalau Anda salah kepada Tuhan, kepada siapa itu ya Anda minta ampun, maaf saya salah, ampuni saya. Nah dia mengampuni, baru itu rasa syukur, terima kasih ya sudah mengampuni saya, ini saya persembahkan ini sebagai tanda syukur saya karena saya telah diampuni. Ya, itu bisa sebut sogok, nggak bisa. Tapi kalau Anda ujuk-ujuk nih nggak minta ampun, kayak contoh gini lagi deh ya, kayak Anda misalnya melakukan kesalahan di perusahaan, Anda dihukum, kamu pokoknya kamu melakukan kesalahan, kamu dihukum, ya kan? Anda tidak minta ampun kepada bos, apa? Tiba-tiba Anda mengajak menakdir bos makan yuk, atau Anda memberikan sesuatu kepada bos makan, kamu nyogok saya ya, kamu nyogok biar dihukum, itu guys logikanya. Jadi nggak mungkin Tuhan itu disogok, nggak mungkin, makanya ada proses mengkuduskan dulu sebelum mempersembahkan bakaran. Jadi jangan dipotong-potong ya, jangan di-cut. Ada proses mengkuduskan dulu sebelum mempersembahkan bakaran. Ada proses minta ampun dulu, bertobat dulu sebelum Anda mengucap syukur dengan mempersembahkan bakaran. Jadi bukan menyogok guys, bukan, ini konsep menyogok, dan Tuhan tidak mungkin
mau disogok atau nggak mungkin Tuhan ngajarin kita untuk nyogok Tuhan, nggak mungkin guys. Oke, paham ya. Jadi sampai sini kita tahu bahwa agama Yahudi dan juga agama Kristen. Dan ingat ya, Anda kalau perlu tahu ya, konsep ini adalah konsep sesat ya, menyogok ataupun mempersembahkan korban. Ini sama kayak misalnya kalau Anda tahu ya, misalnya Anda tahu banyak kepercayaan yang sesat itu ya, mereka mempersembahkan sesuatu kepada pohon-pohon, kepada patung-patung. Misalnya mereka, karena tahu lah kayak sesajen ya, atau apa ya. Jadi mereka tuh kayak bawa sesuatu ya, makanan, lalu mereka letakkan di bawah pohon. Itu kan nyogok namanya. Ya, kepada makhluk halus di situ gitu. Nah, itu menyogok namanya, ya kan? Nah, karena mereka merasa telah berdosa. Itu nyogok namanya. Tapi logikanya kalau berdosa itu minta ampun, ya. Minta ampun. Emang Tuhan tuh gak bisa mendengar apa? Gak bisa melihat kalau ada tuh betul-betul minta ampun, ya kan? Nah, dan Tuhan tuh punya kemampuan loh guys. Dia tinggal mengampuni kalau Anda minta. Gak perlu Anda tuh kasih sogok tuh, gak perlu. Nah, cuman sogok inilah tanda syukur kita. Itu boleh konteks sama pengampunan. Kalau Anda salah ya minta ampun, bukan nyogok ya. Nah, kalau Anda melakukan itu setelah Anda minta ampun, itu artinya Anda bukan nyogok, tapi adalah mengucapkan rasa syukur ya. Tapi kalau Anda lakukan itu tanpa minta ampun dulu, berarti Anda nyogok. Anda cara pilih mana? Ya kan? Anda nyogok atau Anda sebagai syukur, rasa syukur gitu guys. Nah, itu logikanya seperti itu guys. Itu sama-sama memegang konsep pengorbanan ini. Yahudi, Kristen. Itu sama, yaitu konsep pengorbanannya itu adalah untuk penghapusan dosa. Yahudi ya seperti Nah, itu. kalau dalam Islam sendiri ya sebenarnya mirip-mirip juga sih. Dalam Islam itu kan seseorang yang kurban maka dapat pahala. Ketika dapat pahala maka Gini guys ya, bukan hanya kurban apa pahala, semua kebaikan itu apa pahala. Ingat ya, pahala adalah sesuatu yang dapat dari kebaikan. Kurban itu kenapa dapat pahala? Karena melakukan suatu kebaikan, bentuk syukur kita kepada Tuhan. Ingat ya, ketika kita bersyukur itu kebaikan dapat pahala. Setelah kita bersyukur, kayak kita ngomong alhamdulillah, itu pahala karena kita bersyukur pada Tuhan. Jadi bukan sebagai apa, harus paham itu ya. Jadi bukan hanya kurban, semua kebaikan dalam Islam ya, ucapan syukur termasuk itu adalah pahala. Itu loh logikanya. seseorang itu akan diampuni dosanya. Jadi kurban ini bukan untuk mengampuni dosa, enggak. Dalam Islam itu kalau anda mau diampuni dosanya, Anda bertobat. Makanya konsepnya bukan kurban, ingat ya. Konsep kurban dalam Islam itu bukan untuk mengampuni dosa, bukan ya. Kalau Anda berdosa dalam Islam, apa yang dilakukan? Anda pertama minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berzina. Ya Allah, saya sudah maksiat. Ya Allah, saya sudah mabuk. Saya sudah ini itu. Nah, Anda tinggal minta kepada Tuhan, saya bertobat, saya mengaku salah, saya lalu berjanji tidak mengulangi lagi. Selesai. Itu tobat dalam Islam. Dosa Anda diampuni. Selesai, asal tobatnya sungguh-sungguh. Ini bukan kurban. Kalaulah kurban adalah konsep mengampuni dosa dalam Islam ya, sama seperti Yahudi dan Kristen, maka umat Islam itu tiap berdosa akan kurbankan terus, kan tidak? Pernah Anda lihat umat Islam itu habis berzina lalu berkorban? Kan tidak. Kurban kan hanya sekali. Nah, itu bentuk rasa syukur ya. Kalau kurban adalah bentuk menurut dosa, maka umat Islam itu akan melakukan kurban setiap kali melakukan dosa. Paham ya? Bukan itu guys. Sama kayak tadi Ayub tadi, dia memang ketika was-was melakukan dosa dia berkorban. Tapi ingat ada proses pengkudusan itu sebelumnya. Jadi dia tuh adalah bersyukur setelah melakukan diampuni dosanya gitu guys. Kalau Islam kan tidak perlu seperti itu. Cukup rasa syukur itu tunjukkan setiap setahun sekali dalam bentuk kurban. Kalau syukur lain tentu tiap saat dengan sholat, dengan zikir atau mengucapkan syukur gitu kan. Tapi khusus kurban cukup setahun sekali gitu. Iya kan? Nah, tapi persoalannya sampai sini kalau teman-teman tahu, mereka itu selalu meremehkan pengorbanan Kristus kan. Jadi bilang, masa dosa manusia ditanggung sama Yesus yang adalah manusia. Yang nggak masuk akal, kenapa? Kok ada Tuhan tuh yang barbar? Dalam artian kok mengorbankan manusia gitu. Padahal dia tuh menciptakan hewan untuk dimakan,
ya kan? Bahkan hewannya nggak boleh dibunuh kalau nggak ada tujuan tertentu, misalnya kayak buat dimakan atau diambil kulitnya gitu guys, ya kan? Bahkan sebenarnya nggak ada tuh apa namanya apa ya eh intinya adalah hewan-hewan itu kan diharamkan sebenarnya untuk dimakan. Sebenarnya itu suatu hal mubazir guys. Anda bunuh buaya untuk ngambil kulitnya itu mubazir. Kenapa? Karena dagingnya tidak makan. Makanya hendaknya kalau saya pribadi ya saya menghindari hal itu. Saya menghindari memakai produk dari kulit ular atau kulit buaya. Kenapa? Karena saya tahu ya orang yang mengambil kulit itu tidak memakan hewannya. Karena hewan itu kan diciptakan untuk dimakan dan dimanfaatkan kulitnya. Jadi harus ada manfaat yang penuh, tidak mubazir guys. Ini yang sampai ada terjadi mubazir. Makanya kalau saya mau pakai pakaian itu hanya dari kulit-kulit yang memang saya tahu itu memang dibunuh untuk dikonsumsi, saya diambil kulitnya. Maka saya hanya mau memakai pakaian dari kulit sapi, dari kulit domba, karena saya tahu mereka kayak domba tidak perlu dibunuh dombanya kan. Jadi memang tidak ada hal mubazir di situ. Tapi kalau kayak ada orang tuh buat pakaian dari kulit buaya atau kulit ular, saya tahu itu nggak dikonsumsi. Dan kalaupun mereka konsumsi itu haram gitu, saya kena dosanya karena saya membuat hal itu laris sehingga mereka akan melakukan itu kan. Itu orang-orang yang membantai buaya untuk mereka makan dagingnya apa itu haram dan mereka ambil kulitnya, seakan-akan saya justifikasi saya beli kan, berarti kan mereka akan semangat melakukannya karena mereka tahu ini untung, karena banyak orang yang membeli produk mereka, makanya itu saya hindari. Jadi saran saya ya, jangan beli pakai itu dari kulit binatang-binatang yang haram, jangan, karena mereka biasanya ya kalau mereka sama-sama salah guys, jika mereka bantai hewan itu lalu mereka makan padahal itu haram, atau mereka nggak makan hewan itu tapi mereka ambil kulitnya mubazir. Jadi kena dua-duanya. Bagus karena pakai pakaian itu yang dari yang hewan yang memang dibolehkan dan dimakan juga dagingnya, atau cuma diambil kulitnya tanpa dimakan kayak domba guys, itu poinnya ya. ataupun Tuhan dan lain-lain. Mereka nggak terima pengorbanan Kristus, tapi mereka terima pengorbanan binatang yang membuat pada akhirnya mereka itu diampuni dosanya melalui Binatang memang diciptakan untuk dikorbankan, memang dimakan, memang dibunuh guys, untuk dimakan. Manusia apa diciptakan untuk dibunuh kan tidak? Ada nggak Tuhan, logika nggak Tuhan menciptakan manusia untuk dibunuh? Logika nggak? Enggak, tapi hewan, tumbuhan itu menciptakan untuk dibunuh, untuk dikonsumsi dagingnya. Paham ya logikanya? Kecuali kalau hewan-hewan haram kayak babi, anjing gitu kan. Dia harus paham kenapa manusia, kenapa hewan. Ya kan? Hewan boleh, dan memang Tuhan ciptakan itu untuk memang kita bantai, untuk kita makan, dagingnya kita ambil. Manusia kan tidak ada bantai untuk anda makan dagingnya, enggak. Makanya pembantaian manusia, pembunuhan manusia itu beda dengan pembunuhan hewan. Sedangkan membunuh hewan bukan untuk dikonsumsi aja itu adalah keji. Anda bunuh hewan, kucing ya kan, bukan untuk dikonsumsi itu keji. Orang akan kecam Anda. Kok Anda bunuh kucing sih? Tapi nggak ada orang kecam Anda. Kok Anda bunuh ayam sih? Ya saya makan kok dagingnya. Nah, orang juga akan ngecam, kenapa aku bunuh ayam tapi dagingnya kau makan itu kan, orang akan ngecam juga. Jadi kalau Anda bunuh hewan dengan tujuan memakannya, tidak ada orang yang menyalahkan Anda, tidak akan mengatakan orang mengatakan Anda keji atau Anda kejam, nggak ada. Memang Anda makan kok dagingnya. Tapi kalau Anda bunuh sesuatu hewan tanpa ada tujuan, cuma untuk main-main, tidak ada makan dagingnya, itu jelas orang kecam Anda, orang ini keji nih, kok hewan Anda bunuh, apalagi manusia. Yang jelas memang ada bunuh manusia bukan untuk anda makan dagingnya kan. Orang tahu tidak ada orang makan daging manusia kecuali Suwanto atau orang-orang seperti itu gitu kan. Nah, itu di situ logikanya guys. Kenapa kita menolak pengorbanan manusia? Karena manusia diciptakan bukan untuk dikorbankan. Buktinya Allah ubah Ismail atau Ishak ya, serah percaya siapa, itu menjadi kambing. Karena tujuan Tuhan tuh hanya menguji, nggak beneran guys. Ica-ica ibarat gitu kan. Tetap Tuhan akan menggantinya menjadi sesuatu yang memang ini Tuhan pengen menunjukkan. Jadi sini gini lah ya, kisah pengorbanan Ismail atau Ishak itu menjadi kambing, itu Tuhan pengen menunjukkan bahwa aku nggak mungkin mengorbankan manusia, nggak mungkin aku tuh nyuruh kalian bunuh manusia, nggak mungkin. Itu hanya ujian, so patuh kalian sama aku gak, makanya aku ganti sama kambing gitu, karena ini yang boleh dibunuh, ingat ya. Jadi di situ konteks dari Tuhan itu apa namanya menyampaikan itu pada kita ya, kisah Nabi Ibrahim itu ada tujuannya adalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mau Tuhan tuh manusia itu mengorbankan manusia, nggak mau.
tapi akan Tuhan yang suruh adalah hewan guys, itu loh. Jadi di satu kisah yang sama, yaitu kisah Abraham disuruh untuk menyembelih anaknya, itu adalah Tuhan menunjukkan bahwa aku nggak mungkin ya menyuruh kalian untuk bunuh manusia kecuali untuk menguji, tapi faktanya tidak betul-betulan kan, aku ganti dengan hewan. Ini memang hewan lah harusnya dibunuh untuk dikorbankan guys, karena memang bisa dimakan gitu ya. Karena membunuh sesuatu tanpa ada tujuan untuk dimakan atau konsumsi itu adalah suatu kekejian. Jangan manusia, hewannya begitu, apalagi manusia gitu kan. Hal pengorbanan gitu. Nah, sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Sebenarnya konsep Islam dan juga Yahudi dan Kristen memang sedikit berbeda, memang berbeda. Tapi Yahudi dan Kristen ini sama-sama pengorbanan adalah untuk menghapus dosa manusia. Tadi enggak ya. Ingat ya, menghapus dosa manusianya adalah dengan bertobat, yaitu mengkuduskan. Jadi jangan lupa ada proses mengkuduskan dulu, minta ampun dulu, bertobat dulu sebelum mengucapkan syukur dengan mempersembahkan bakaran. Jadi jangan potong-potong ayat ya, jangan ya. Jadi jangan langsung lompat mempersembahkan bakaran, pas sebelumnya itu ada mengkuduskan dulu, itu minta ampun atau bertobat. Ya, tapi begini, kalau Islam itu yang dikorbankan adalah sampai sekarang itu binatang, benar kan? Kurban sapi dan lain-lain. Yahudi pun sama teman-teman. Yahudi dan Islam ada kesamaan, yaitu mengorbankan binatang sampai detik ini. Nah, itu masuk akal. Karena memang Tuhan itu menciptakan manusia, hewan itu memang untuk dikorbankan, untuk kita makan, konsumsi dagingnya. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia gitu kan. Masa Anda korbankan kucing kan enggak? Anda korbankan apa? Ya hewan bisa dikonsumsi, kambing, sapi gitu kan. Bukan kucing, bukan anjing atau bukan babi. Kecuali kalau babinya memang ada konsumsi, dan tapi itu tetap haram ya, itu dosa. Jadi memang korban itu adalah di Yahudi pernah ada dengan korban itu adalah anjing atau babi kan, ada kan? Sama Islam memang Islam Yahudi menganut hal yang logis, yaitu dikorbankan itu adalah memang binatang yang halal yang memang bisa dimakan guys gitu. Ini sama. Yang membedakan sebenarnya adalah dalam Kristen pengorbanan binatang ini sudah digenapi dalam siapa? Di dalam penyaliban Kristus Yesus, kurban. Nah, kurban ini sementara setiap tahun harus dikorbankan, tetapi Yesus ini enggak, dalam Kristen satu kali untuk selama-lamanya. Nah, kalau Louis ini paham ya, itu artinya bukan menggenapi harusnya, tapi mengganti. Ingat, ketika Anda tiap tahun itu melakukan korban ya, kalau Yahudi Islam melakukan itu tiap tahun ya, tiap ada masa tertentu, lalu Anda tidak lagi melakukan itu, lalu ganti dengan penyaliban Yesus, itu namanya mengganti, bukan menggenapi. Paham ya? Orang-orang ini yang ngerti arti kata menggenapi guys. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap dan genap. Ya, ingat, menambah sehingga lengkap dan genap, bukan mengganti. Jadi menggenapi itu tidak ada artinya mengganti sama sekali, nggak ada hubungan dengan mengganti. Kalau ini mengganti, ini Louis ini nggak ngerti. Dia katakan ini menggenapi, tapi faktanya bukan menggenapi, tapi mengganti. Jadi menggenapi ini guys ya. Misalnya Tuhan memerintahkan korbannya adalah misalnya hewan, lalu digenapi dengan tambahkan ya sehingga lengkap, bukan cuma hewan tapi juga tumbuhan. Itu baru menggenapi. Atau tambahkan ya, kan biasanya korban itu cuma sekali setahun. Saya genapi, tambahkan menjadi 2 kali setahun. Itu menggenapi, bukan mengganti. Mengganti bukan menggenapi. Ini mengganti namanya ya. Ketika dia menghilangkan itu korban, nggak ada lagi korban hewan-hewan itu, yang ada adalah korban penyaliban Yesus, itu namanya mengganti. Jadi mereka nggak bisa bedakan mana yang mengganti, mana yang menggenapi. Paham nggak? Kayak saya hendak saya memberikan uang pada anak saya ya. Nak, ini uang 7.000 ya kan, untuk jajan kamu. Lalu tiba-tiba saya berubah pikiran. Nah sini, nak, ini kamu tadi 7.000 ya, ini papa genapi 10.000. Apa yang saya lakukan? Saya tambah 3.000 lagi. Ini papa tambah 3.000, genap 10.000 ya. Nah tapi kalau Louis, dia nggak ngerti arti menggenapi. Apa dilakukan dia? Nah,
papa genapi ya uang 7.000 kamu, ya kan? Papa genapi ya. Sini uang 7.000 kamu, papa ganti dengan uang papa ganti dengan uang 5.000. Itu bukan menggenapi, namanya mengganti. Nah, saya kan paham kan? Papa bukan mengganti nih Pak. Papa bukan menggenapi, Papa nih mengganti. Kalau Papa menggenapi uangku jadi dari 7.000 jadi 10.000, ya Papa tambah 3.000 dong. Kalau Papa ganti dengan uang 5.000, Papa bisa bedakan nggak mana mengganti mana menggenapi? Nah, itu faktanya. Mereka nggak bisa bedakan mana mengganti mana menggenapi. Ketika mereka mengatakan bahwa kurban-kurban ini nggak berlaku lagi, lalu diganti dengan penyaliban Yesus, itu namanya mengganti, bukan menggenapi. Paham ya? Harus ngerti konteks menggenapi, guys. Menggenapi itu adalah menambah sehingga lengkap. Contoh, Pancasila sila pertama 2 3. Ya, anggaplah ada sila keempat 5. Lalu Anda genapi dari 3 sila jadi 5 sila, bagaimana caranya? Ya ada tambah sehingga genap lengkap dengan sila tambahan yaitu sila keempat dan sila kelima. Bukan Anda ganti. Bukan sila pertama 2 3 nggak berlaku lagi, lalu Anda ganti dengan sila keempat, enggak. Paham nggak? Atau Anda ganti tuh, jadi gini. Saya genapi Pancasila dari 3 sila menjadi 1 sila. Itu bukan menggenapi, mengganti. Anda buang 3 silanya, Anda ganti dengan 1 sila saja, itu mengganti. Tapi kalau Anda genapi, Anda akan tambah sehingga lengkap dan genap. 3 sila Anda tambah dari 2 sila lagi. Saya genapi ya Pancasila pada 3 sila kan, saya tambah dengan sehingga lengkap jadi 5 sila. Berarti Anda tambah, bukan Anda ganti Pancasilanya, enggak. Makanya Luis ini nggak paham dia. Orang-orang ini guys, ini sering saya buat di konten saya, mereka nggak ngerti arti kata menggenapi. Mereka malah menyamakan itu dengan arti kata mengganti. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, menggenapi bukan mengganti dan mengganti bukan menggenapi, itu poinnya. Jadi Yesus hanya mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Coba kita akan cek dalam kitab Ibrani sendiri ya, pasal 10 ayat yang pertama dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan kita baca ya. Bentar, ini ada apa guys? Bentar. Ini bukan hukum Taurat ya. Ya, ingat ini bukan hukum Taurat, tapi dia bicara tentang hukum Taurat. Jadi makanya bunyinya adalah di dalam hukum Taurat. Bukan ini Taurat ya, bukan. Jadi ini ayat bicara tentang hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus persembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang melalui bagian di dalamnya. Jadi ini adalah klaim dari Hebrew ya, tentang hukum Taurat, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Jadi mereka merasa dengan mengganti itu berarti menyempurnakan, ya kan? Enggak, menyempurnakan tuh apa namanya? Kayak sempurna, misalnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, apakah ada ganti 4 sehatnya kan tidak? 4 sehat akan menjadi 5 sempurna dengan ada tambahkan mungkin susu. Ya. Jadi menyempurnakan 4 sehat dengan 5 sempurna adalah dengan menambahkan susu di dalamnya. Ingat, sempurna itu adalah menyempurnakan. 4 sehat akan sempurna ditambah dengan susu. Berarti Anda tidak mengganti yang 4 ini kan? Anda tambahkan susu. Nah, itu harusnya. Tapi kalau ini adalah termnya mengganti. Karena yang tiap tahun terus-menerus ditiadakan dan diganti. Berarti 4 sehat tadi ya, itu dihilangkan, diganti susu aja. Itu berarti bukan lagi sempurna namanya, nggak sempurna. Kenapa? Karena nggak ada 4 sehatnya lagi. Jadi yang awalnya adalah 4 sehat aja, lalu harusnya kan ditambah susu sehingga menjadi 4 sehat 5 sempurna. Tiba-tiba diganti, 4 sehatnya dihilangkan. Yang ada cuma 5 sempurna. Ya nggak sempurna lah, gimana mau sempurna? 4 sehatnya nggak ada. Ya kan? Jadi sempurna itu karena ada 4 sehat tadi. 4 sehat ditambah 1 susu sempurna jadinya gitu loh. Bukan susu aja. Kok susu aja nggak sempurna? Karena dia tidak menambah 4 sehat tadi gitu loh guys poinnya. Makanya ini adalah ayat ini nggak masuk akal. Secara logika nggak masuk akal. Gitu kan. Ini perlu dikritik ini. Inilah yang kalau ada tuh cerdas Anda akan mualaf begitu baca ini gitu kan. Karena nggak ngerti konsep menyempurnakan disamakan dengan mengganti. Makanya menyempurnakan itu adalah menambah, sama kayak menggenapi, menambah sehingga lengkap, sehingga sempurna gitu. Ya, menambah bukan mengganti gitu loh guys. Jadi sebab jika hal itu mungkin,
pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah melakukan disucikan sekali selama-lamanya. Jadi cukup sekali selama-lamanya, enak benar gitu kan. Dosa Anda buat, dia logika lah guys ya. Anda buat dosa berkali-kali, tapi Anda cukup melakukan sekali aja untuk menembusnya, kan nggak masuk akal. Contoh, di perusahaan Anda tuh buat dosa berkali-kali, ya kan? Buat salah. Mungkin Anda cuma sekali aja, ya kan? Ada sekali saja, kan nggak mungkin. Apalagi sekali itu dalam konteks menyogok kan? Ini kan menyogok dengan mempersembahkan kalau manusia, tumbal manusia. Ibarat kayak gini deh, Anda buat salah kepada sesuatu yang Anda yakini sebagai Tuhan, tapi Anda buat salah itu berkali-kali, tapi Anda cukup sekali menyogok Tuhan itu. Ya dia Tuhan, aku kasih tumbal deh, ini untuk ganti dosa aku ya, ini manusia aku bunuh nih, aku kasih sama kamu. Kan ini kan ajaran tumbal namanya guys, nggak masuk akal ya. Kita nggak mungkin menumbalkan manusia untuk ganti dosa kita, itu masuk akal. Masuk akal adalah tiap kita makan dosa, kita mengkuduskan diri seperti di ayat kata-kata tadi ya, dan kita tuh mengucapkan syukur dengan mempersembahkan korban bakaran, itu masuk akal. Jadi kita melakukan 2 poin, yaitu kita minta ampun, tobat, dan kita bersyukur. Nah itu baru lengkap, genap. Bukan dengan menggantinya menjadi aku sogok ya, karena itu kan nyogok namanya. Melakukan kayak gini loh, kayak orang Anda tahu kayak judi ya. Judi itu kan Anda ketika Anda berjudi, Anda kan cukup nyogok aja. Ini uang ya, kau kasih 1 miliar. Tolong jangan ganggu judi aku ya, usaha judiku jangan. Nah, dia kan melakukan santur setiap hari nih. Dia berjudi, buka tempat judi. Itu kan kesalahan yang berkali-kali itu. Karena judi sekali salah, dia melakukan judi berkali-kali. Tapi dia cukup sekali nyogok aja. Ini uang ini pokoknya aku kasih untuk sekali ini ya, untuk setahun ini ya. Masuk akal nggak guys? Nggak masuk akal. Harusnya ketika dia melakukan kesalahan, dia nggak nyogok dia. Apa yang dilakukan dia? Maaf ya, saya bertobat. Saya tidak akan, saya harusnya berhenti dari kegiatan perjudian itu, lalu dia bertobat dan karena bersyukur ya, karena yang ini mau ngampuni dia, ya dia traktir dong, atau dia kasih sesuatu dong. Makasih ya sudah baik sama aku udah nggak udah diampuni dari aku melakukan judi ini. Ini sebagai tanda terima kasih aku dikasih dari sesuatu gitu kan. Nah itu bukan menyogok namanya, karena orang itu sudah memaafkan. Tapi kalau Anda lakukan itu sebelum Anda dimaafkan, itu namanya nyogok guys. Paham bedanya ya? Kapan harus lakukan rasa syukur itu adalah ketika Anda sudah dimaafkan, bukan ketika Anda belum dimaafkan. Karena kalau Anda lakukan itu berarti Anda konteksnya menyogok ya. Itu yang harus dipahami. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Jadi perhatikan ini yang saya lihat. Setiap tahun terus-menerus, dan bukan hakikat dari keselamatan, jadi hanya bayangan. Perhatikan. Tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan dengan dosa. Jadi justru korban-korban itu yang membuat orang tuh ingatkan ada dosa guys. Jadi selain rasa syukur tadi ya, mengkuduskan diri, jadi kayak dengan bersyukur itu setelah bertobat itu akan ingatkan kita kalau kita telah berdosa. Karena selain kita bertobat juga harus ucapkan syukur gitu kan. Nah, karena telah diampuni dosanya. Masa Anda diampuni dosa, Anda tidak bersyukur gitu kan? Nah lalu itu mau diganti dengan sekali aja. Lupa dong dia telah berusaha buat dosa tiap tahun. Paham nggak? Seperti tadi, ini nyogok sekali aja. Ini uang 1 miliar ya. Tolong jangan ganggu saya. Saya mau buka perjudian nih, selama setahun penuh yang ganggu saya. Ini uang 1 miliar cukup untuk tahun ini. Dia kan itu kan lupa. Kenapa udah nyogok gitu kan? Nah, tapi kalau dia minta ampun setiap melakukan dosa dan tidak melakukan lagi, itu baru tepat dan masuk akal. Lalu dia kasih ucapan terima kasih karena telah diampuni gitu kan, dan tidak dimasukkan penjara gitu guys. Karena dia kan berhenti langsung gitu, nggak lagi melakukan perjudiannya. Karena minta ampun dan janji tidak mau mengulangi, dan memang dia berhenti ya, dan tidak mengulangi lagi guys. Saya akan coba jelaskan ini. Apa maksud dari hanya Ini nggak mungkin, emang darah domba jantan itu menghapus dosa, nggak mungkin, karena bukan itu menghapuskan dosa, tapi minta ampunnya kita. Ya ingat ya, kayak Anda sebenarnya kayak Anda melakukan judi, buka pakai tujuan lalu Anda nyogok, itu bukan
mengampuni dosa Anda, enggak. Orang tuh tidak sedang mengampuni dosa Anda, tapi tutup mata. Tetap nggak pernah berdosa, nggak mungkin tuh nggak berdosa, nggak mungkin. Cuma mereka akan berusaha tutup mata karena sudah disogok. Tapi kalau Anda mau menghapuskan dosa Anda itu, ya Anda minta ampun sama mereka. Saya nggak buat lagi deh gitu. Tapi kalau Anda masih buat, ada sogok, mereka tidak anggap Anda tuh bersih dari dosa. Anda tetap berdosa karena tetap berjudi kan. Nah, jadi uang itu hanya uang untuk nyogok mereka. Itu logikanya seperti itu, guys. Ya. Jadi gini, ini PR. Itu kan ada konsep kurban ya. Ada kurban binatang. Jadi kurban binatang ini menghapus dosa manusia. Ya. Bukan. Kalau Tapi binatang ini bukan hapus dosa manusia, itu bentuk rasa syukur ya. Ngapus dosanya dengan mengkuduskan diri ya, yang dikatakan tadi. Jangan potong-potong ayatnya. dilakukan setiap tahun, bahkan ada yang setiap hari dikorbankan untuk hapus dosa. Diulang-ulang terus. Tetapi ini nggak sempurna. Ini bahkan yang dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Isa, dilakukan oleh Musa. Ini yang dilakukan oleh mereka dalam PM. Bahkan dilakukan sampai sekarang ya oleh orang Islam. Yesus sudah mengatakan ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Janganlah menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi nyangka aja nggak boleh bahwa dia datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan itu. Jangan nyangka. Sementara Yesus tulisnya faktanya menyangka bahwa Yesus datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi dan menggantinya dengan perjanjian baru kan, itu logikanya kan. Pak Yesus katakan janganlah kamu menyangka. Ya, Luis sudah menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum kitab para nabi lalu ganti dengan yang ada di PL lalu ganti dengan PB gitu kan, perjanjian baru. Padahal kan tidak begitu. Artinya hukum Taurat dan kitab nabi itu tetap berlaku. Nah, aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk melainkan untuk menggenapinya. Tapi situ ya, ini bukan untuk ditiadakan, alias ya nggak berlaku lagi perjanjian lama, tapi untuk digenapi. Ini kalau ada hukum baru, itu adalah menggenapi, alias tidak boleh mengganti, karena menggenapi bukan mengganti. Berarti harus menambah sehingga lengkap. Sehingga kalau ada hukum perjanjian lama ABC, maka perjanjian baru hukumnya harusnya DEF gitu kan. Bukan ABC diganti dihapus lalu diganti dengan hukum ABC lainnya atau hukum Z, enggak. Tapi tetap ada ABCD-nya ditambah dengan hukum-hukum baru, misalnya ditambah jadi EFGHI gitu loh guys. Itu baru menggenapi namanya. Tapi kalau Anda membuang ABCD-nya lalu mengganti dengan Z, itu namanya bukan menggenapi tapi mengganti guys. Paling Yesus katakan jelas, jangan kalian menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya ya, bukan untuk menggantinya atau tidak membuat itu berlaku lagi lalu berlaku cuma perjanjian baru, tidak, tapi adalah untuk menggenapinya alias menambah sehingga lengkap gitu guys. Dalam kurban memperingati kejadian Abraham ini kan mempersembahkan menurut mereka Ismail padahal Isa. Tapi ini setiap tahun dilakukan. Tetapi dalam Kristen, di dalam PB, Yesus mengorbankan dirinya dalam kayu salib itu satu kali untuk selamanya. Yesus tidak mengorbankan dirinya kayu salib ya, ingat ya. Yesus itu lari, ingat. Dia lari sembunyi di Taman Getsemani di tengah malam yang gelap, buta, bahkan dia sujud dan berdoa ya, minta untuk itu agar berlalu daripadanya. Ya Allah, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripada aku, artinya adalah semoga ini berlalu daripada aku selamat dalam arti itu kan, sesuai yang kehendakmu ya kan. Jadi dia tuh kalau nggak bisa selamat ya sudah deh, ya pasrah apa kehendak Tuhan, tapi dia kalau bisa selamat gitu kan. Nah, terbukti juga dengan dia menyuruh muridnya jaga-jaga di depan pintu, bahkan menyuruh muridnya beli pedang untuk melakukan perlawanan, karena nggak mungkin kan pedang itu untuk ngupas bawang kan, nggak mungkin pas melawan. Dan terbukti muridnya menggunakan pedang itu untuk menebas telinga dari salah satu yang hendak menangkap Yesus. Tapi karena Yesus melihat ini kalah jumlah, ya pasti mati konyol ini kan, makanya dia selamatkan muridnya dengan menyembuhkan orang itu agar muridnya dimaafkan, sehingga cukup jangan dibawa gitu kan.
Nah, tapi kan itu kan ada kejadian cuman Yudas itu. Mungkin bisa jadi pas dia kejadian cuman Yudas itu mereka ditukar gitu kan. Jadi ya Yesus jadi Yudas, Yudas jadi Yesus, kita wal-walam. Karena kita setahu kita Yesus tidak disalib gitu kan. Nah, itu jelas tentang orang yang tidak mau disalib. Karena dia, kalau orang Musa itu adalah dia langsung serahkan diri. Kayak orang nih, kalau saya memang betul-betul mau dihukum, ya saya tinggal serahkan diri. Nggak perlu capek-capek polisi itu manggil saya, nggak perlu saya tuh kabur-kabur kemana-mana, nggak perlu saya tuh sembunyi kemana, apalagi nyuruh saya tuh untuk bawa pedang untuk jaga-jaga kalau polisi ini nangkap saya, lalu saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan selamatkan saya, kan nggak mungkin begitu, ya kan? Ngapain? Kalau memang saya mau di penjara, ya saya tinggal dihukum, ya saya tinggal menyerahkan diri gitu kan. Nah itu poinnya guys. Jadi adik-adik itu kita tahu bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mau disalib gitu kan. Buktinya dia menghindar dan dia bahkan melakukan hal yang menunjukkan dia tuh tidak mau disalib gitu. Selama dia paham sampai sini, paham, kita akan lihat lagi ya, kita ulang lagi. Nah, sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kalau sempurna persembahan binatang tadi, pasti tidak mengorbankan lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu bukan masalah korban hewan itu nggak sempurna, bukan ya. Kenapa dilakukan berulang-ulang? Karena juga melakukan dosa yang berulang itu, bukan karena korban itu nggak sempurna. Paham nggak? Paham nggak? Kalau korban itu nggak sempurna, ketika korban itu pertama kali itu langsung disuruh ganti sama Tuhan. Hei, ini korban nggak sempurna, kamu ganti ya, kan gitu logika. Tapi tidak, Tuhan membiarkan mereka tuh melakukan itu berulang-ulang. Berarti itu sempurna, berarti Tuhan terima. Paham ya? Kalau nggak sempurna, berarti Tuhan nggak terima. Kayak saya nih, anggaplah ada orang menyogok saya nih. Paling kata dia sebenarnya nggak begitu. Itu kan bukan untuk menyogok ya, bukan untuk berdosa, tapi sebenarnya Anda melakukan pengurusan dulu, minta ampun, bertobat. Nah, anggaplah Anda anggap itu penyogok itu adalah nggak berdosa. Nah, kalau saya anggap itu orang nyogok saya itu sudah cukup, misalnya artinya sudah benar, misalnya dia kasih saya nih, Pak ini uang keamanan untuk hari ini ya. Nah, besok dia karena dia buat terus kesalahan ya, biar saya nggak tangkap dia, nggak saya polisi, ya kan? Sampai cuman karena dia nyogok saya dengan uang dia gitu, atau barang, misalnya dia kasih saya itu jam mewah, ini Pak jam mewah hari ini. Nah, itu saya nggak tangkap dia. Lalu dia berulang-ulang melakukan itu. Nah, kalau baru saya itu nggak sempurna, saya akan suruh ganti. Bro, ini nggak sempurna nih, yang kamu sogoknya nggak sempurna. Saya nggak mau jam ini. Besok kamu kasih apa ya? Diganti. Tapi kan tidak. Saya terima terus. Ini bos jam untuk kamu, untuk nyogok ya oke, saya terima. Itu berarti sempurna udah sogokannya. Paham nggak ada Luis ini hal itu? Karena dilakukan berulang nggak ada masalah. Paham ya? Kalau nggak sempurna tuh di awal udah saya minta ganti, atau bahkan sempat dikorbankan pun saya minta ganti. Ini apa kamu kasih ini nggak sempurna nih, saya minta yang ini gitu kan. Nah, ini sempurna atau bukan ya, seperti itu. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang dan itu terjadi, berarti itu bukti bahwa korban itu bukannya nggak sempurna, tapi memang karena Anda melakukan dosa berulang-ulang, makanya Anda harus melakukan korban itu berulang-ulang. Dan itu ingat sekali lagi ya, ada proses mengkuduskan diri sebelumnya. Jadi sebelum itu jadi potong-potong, dan ini adalah hanya bentuk syukur. Jadi dosa yang berulang akan butuh rasa syukur dan tobat yang berulang juga guys, gitu loh. Tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan. Itu masuk akal. Kenapa? Karena dengan begitu manusia akan mikir 1000 kali untuk buat dosa. Kenapa? Masa capek lah dia habis buat dosa minta ampun, tobat, lalu kasih rasa syukur, ya kan? Orang akan mikir, aduh ini capek juga begini nih. Jadi coba kalau aku nak berdosa, aku nak perlu sebahkan korban dan minta ampun kan, sehingga manusia akan berpikir ribuan kali untuk buat dosa, karena mereka tahu tiap buat dosa ada konsekuensinya. Capek gitu guys. Siapa juga nggak capek harus minta ampun, bertobat, dan ucapkan syukur dengan mempersembahkan makanan kan. Nah itu. Tapi kalau Anda cukup sekali ya, Anda enak aja dong melakukannya. Kenapa? Nggak ada konsekuensi Anda buat dosa. Sekali saja sudah. Ini pokoknya untuk dosa tahun ini ya, untuk dosa selamanya ya. Nih 1 miliar. Habis itu saya buat dosa, jangan ganggu ya. Kan itu berarti kan Anda enteng yang buat dosanya guys. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya?
misal gini deh, Anda nyogok tadi lah kan. Coba kalau Anda misalnya Anda tuh misal gini ya, Anda adalah seorang pengendara lalu lintas. Lalu Anda tuh tiap buat salah Anda akan ditilang. Hari ini Anda nggak bawa SIM, nggak bawa SIM Anda ditilang. Besok Anda nggak bawa helm, nggak pakai helm, nggak tilang. Jadi Anda tuh akan tiap buat salah ditilang gitu. Jadi Anda akan dihukum dan denda dan apapun itu. Jadi Anda tuh akan mikir 2 kali untuk buat akun saya itu. Nah, besok saya akan ditilang lagi nih, capek dong. Siapa mau ditilang terus itu kan? Maka Anda akan hindari buat kesalahan. Anda akan cek tuh alat tersebut siapa tidak. Ini sebenarnya udah benar apa belum? Saya udah pakai apa belum? Daripada saya ditilang lagi kan capek kan? Tapi kalau Anda misalnya gini nih, Pak Polisi, ah, saya nggak mau begini Pak, nih uang 1 miliar. Nah, Bapak seumur hidup jangan tilang saya ya. Itu kira-kira orang tuh akan lebih lebih apa nggak? Lebih menggampangkan peraturan nggak? Akan menggampangkan. Kenapa? Dia nggak ada hukuman lagi besok-besoknya. Uang udah dikasih dia untuk seumur hidup. Ini Pak uang untuk seumur hidup ya, sokongan untuk Bapak ya. Pokoknya saya jangan dihukum-hukum ya, jangan tilang. Ya enak lah dia besok, ya kan? Jadi ketika dia apa? Ngapain pakai lem? Aku kan udah nyogok polisi itu seumur hidup. Nggak apa-apa nanti jumpa dia kan. Tinggal bilang, Bapak udah saya kasih seumur hidup loh Pak. Ganti dosa saya ini, kesalahan saya ini. Gitu kan. Jadi akan dimanfaatkan oleh dia. Ingat, kejahatan atau kesalahan itu timbul karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Jadi lebih masuk akal kalau Anda tuh tiap melakukan kesalahan tuh ditilang oleh Pak Polisi. Dibanding Anda tuh nyogok sekali seumur hidup, lalu Anda bebas gitu aja tiap lewat karena sudah disobok gitu kan. Mana yang kira-kira orang akan lebih waspada untuk melakukan kesalahan? Tentu orang yang tiap melakukan kesalahan ditilang kan dibandingkan orang yang nyogok sekali untuk seumur hidup. Nah itu poin di situ guys ya, benar paham logikanya seperti itu. Jadi kenapa berulang-ulang agar orang tuh waspada, was-was kalau melakukan dosa. Kenapa tiap melakukan dosa dia harus melakukan sesuatu yang membuat dia tentu akan merepotkan dirinya gitu kan, sehingga dia akan berpikir mau ke dosa, aduh repot nih buat dosa nih, ada konsekuensinya gitu loh, gitu kan. Tapi kalau anda nyogok tuh seumur hidup, berarti kan ada konsekuensi, cuma sekali itu aja, anda akan lebih gampang berdosa. Kenapa? Udah tembus seumur hidup gitu kan, udah ada jaminan seumur hidup gitu kan, nah, ngapain lagi? Ada realis kesempatan tuh ada buat dosa gitu loh guys, itu nggak masuk akal logika ya. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi ada pengorbanan sekali untuk selama-lamanya, nggak perlu tiap tahun. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembut. Dan dahsyatnya lagi untuk gantikan itu pakai manusia pula, kan dahsyat tuh guys. Yang soalnya nggak boleh dilakukan. Ya ingat ya, kita membantai hewan aja tanpa sebab, ya kayak kucing atau kambing deh, ada bantai, ada bunuh, lalu ada biarkan tergeletak di jalan, itu kan adalah suatu kekejian. Ya apalagi manusia. Nah, makanya jadi lebih baik anda membantai 1 juta kambing tapi untuk dimakan ya, untuk anda makan, anda kasih makan keluarga, kasih makan orang miskin, dibanding anda bantai 1 manusia. Coba saya tanyakan, mana lebih baik? Anda bantai 1 juta kambing tapi anda makan dengan keluarga anda kasih orang-orang gitu kan, dibanding anda bantai 1 kucing atau 1 manusia. Mana yang lebih baik? Tentu orang waras saya mengatakan lebih baik saya bantai, hasil bunuh 1 juta kambing untuk saya makan dan bagi-bagi orang makan, dibandingkan saya bantai seekor kucing atau seorang manusia. Itu kan logikanya kan. Tapi orang waras enggak. Aduh ngapain saya bantai atau bunuh 1 juta kambing? Mending saya ganti dengan 1 manusia. Itu kan absurd guys logikanya. Ya kan? Ya kan? Membantai hewan untuk dimakan ya, memang diciptakan untuk itu, lalu anda ganti dengan membantai sesuatu yang bukan untuk dimakan, yang tanpa tujuan yang masuk akal gitu kan. Nah itu adalah suatu kekejian gitu. Apalagi misalkan saya persembahkan manusia ini ya, kan banyak tuh ada sesat ya, dia tuh mengorbankan kayak tumbal guys ya. Misal gini, misalnya anda tahu ya, misalnya ada anggap dia merasa di suatu tempat dia ada penunggunya, makanya dia kasih tumbal manusia untuk agar penunggu situ nggak marah. Itu kan suatu kekejian kan? Masa ada penunggu situ minta dia untuk ngasih tumbal manusia? Coba, masuk akal nggak? Kalau kita nggak mengatakan, oh ini nggak benar nih, nggak mungkin kita tumbalkan manusia demi penunggu tempat itu kan? Sama kayak Tuhan juga nggak mungkin seperti itu. Masa Tuhan minta manusia untuk dikorbankan? Coba.
Sedangkan dalam kejadian Ismail dan Ishak aja ya, itu Tuhan tuh hanya ica-ica, hanya pura-pura untuk wajib manusia, bukan beneran. Gitu, guys. Jadi nggak mungkin Tuhan tuh meminta korban manusia, nggak mungkin guys, nggak masuk akal. Karena itu adalah mereka manusia, hewannya kita bunuh tanpa sebab untuk dimakan, itu adalah suatu kekejian. Atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, Jadi sambil makan ya. pengorbanannya itu hanya sementara. Perhatikan ya. Sementara. Tidak kekal. Tidak sekali untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pengorbanan binatang yang dilakukan setiap tahun itu hanya sementara. Itu bukan penyempurnaan. Kenapa orang Yahudi masih melakukan itu dan orang Islam masih mengikuti orang Yahudi melakukan itu? Jadi kayak Anda sama bos Anda Anda buat dosa, Anda minta ampun, tobat, ulangi, habis itu Anda ucap bersyukur dengan mengajak mentraktir bos Anda makan. Apakah itu sementara? Enggak. Ya, itu bos udah cukup, itu bagi dia udah cukup. Bahkan Anda nggak perlu mengajaknya makan ya, udah minta ampun itu udah cukup bagi bos. Berarti Anda serius ini minta ampun. Bos yang baik akan mengampuni, kecuali bos yang nggak baik ya. Itu cukup bagi bos itu. Apalagi karena ucap syukur dengan ngajaknya makan itu suatu bonus gitu kan. Nah itu bukan sementara, cukup itu sudah. Cuman kalau Anda buat salah lagi, Anda minta ampun lagi dong. Gitu. Masa Anda bos, saya kalau daripada saya begini bos ya, kemarin saya buat salah nih bos, hari bos salah, besok bos salah lagi, mending saya kasih aja bos ini deh, saya takdir bos makan besar ya, kita bos itu nggak lagi saya kasih makan hewan, seharusnya saya kasih tumbal manusia, mau nggak bos? Siapa bos yang nggak suka nih, yang bos benci siapa? Saya bunuh dia demi bos, tapi saya nggak dihukum lagi bos ya. Mungkin tak itu guys, nggak masuk akal guys. Bos akan mengatakan kamu gila ya, kok kamu bunuh manusia, membunuh manusia, nggak perlu gitu kan? Itu kecil loh. Kamu kayak kamu bunuh ayam kamu untuk kita makan, oke, karena memang Tuhan ciptakan ayam itu untuk dimakan. Tapi kalau bunuh manusia itu kecil loh. Yang kan manusia, kamu bunuh kucing kamu aja ya, tapi bukan untuk kita makan, karena memang nggak boleh makan kucing, itu adalah suatu kekejian. Atau kamu bunuh kambing kamu tapi tidak kita makan, itu suatu kekejian. Karena ngapain kamu bunuh kambing kalau untuk kamu makan, itu loh guys logikanya ya. Terus menerus. Karena mereka belum mendapatkan kesempurnaan seperti yang mereka dapatkan harusnya melalui Yesus Kristus yang dipercaya oleh orang Kristen saat ini. Saja jawabannya. Mari kita cek di ayat selanjutnya. Jadi sempurna tumbalnya dengan mengganti manusia gitu, ya kan? Sempurna. Jadi manusia tuh baik untuk dikorbankan, ya kan? Anda tahu nggak itu ajaran siapa? Banyak yang sesat tuh guys ya, menumbalkan manusia. Banyak orang percaya kalau bangun jembatan itu harus korbankan manusia, bunuh 5 manusia, harus anak kecil atau harus gadis perawan, harus orang nggak punya dosa, lalu ditanam, dicor di bawah jembatan. Itu kan nggak masuk akal korban manusia guys. Halo? Tuhan menciptakan manusia untuk dibunuh, enggak? Tuhan tidak menciptakan manusia dibunuh untuk korbankan, enggak? Tuhan menciptakan hewan untuk sebagai rasa syukur. Kalau korbankan hewan silakan, tapi memang habis itu Anda makan ya. Karena bunuh hewan lalu Anda tidak ada makan, bukan. Jadi Tuhan yang betul adalah syukur Anda bahwa Tuhan menciptakan itu untuk Anda makan ya. Karena itu ketika ia di sini siapa? Dia di sini ya Yesus. Ketika Yesus masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Siapa ini? Ya Yesus. Menyediakan tubuh. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Kalau Maaf ya, saya batuk guys sebelum makan ini ya. Bentar. Mungkin ini nggak boleh ya makan sambil bikin konten, sambil dakwah ya. Nah, gini. Memang ini saya makan mie mentah guys, cemilan gitu. Jadi gini. Masuk akal nggak kalau ngomongnya begini ya? Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sampai engkau telah menjaga tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Masuk akal nggak? Nah, masuk akal guys. Kenapa? Kalau memang Tuhan tidak berkenan dengan korban bakaran dan korban penghapus dosa, harusnya di awal Tuhan sudah tolak itu. Paham ya? Tapi kalau Tuhan biarkan terus menerus, berarti Tuhan berkenan. Ngerti nggak?
Kalau tidak berarti kan Tuhan sedang bermain apa? Sandiwara. Oh, dia pura-pura berkenan tapi dia sebenarnya nggak berkenan tapi pura-pura berkenan dengan membiarkan terus persoalan gitu kan enggak. Guys, Tuhan nggak mungkin seperti itu guys ya. Tuhan tuh berkenan, makanya ketika dia itu bukti dia perintahkan kan, persembahkanlah korban untukku, itu berarti dia berkenan, makanya dia perintahkan dan dia biarkan itu jadi berulang-ulang, berarti dia berkenan dia. Kayak saya nih, kalau saya tidak berkenan, kamu saya perintahkan, kamu kasih ke saya korban bakaran hewan ya, itu tandanya saya berkenan dan mereka melakukan itu terus-menerus, saya diam saja, itu berarti saya berkenan. Kalau nggak saya berkenan, dari awal saya katakan saya nggak berkenan dengan korban bakaran, saya mau korban manusia. Nah, itu tandanya saya nggak berkenan dengan korban bakaran. Tapi kalau saya memerintahkan memang korban bakaran dan saya memang membiarkan mereka melakukan itu berulang-ulang, berarti saya berkenan. Ini nggak masuk akal ya guys ya. Ini ya, kita harus tahu apa itu berkenan. Berkenan adalah ketika Anda menyuruh orang bahkan melakukan sesuatu, bukan hanya menerima mereka lakukan berulang-ulang, tapi Anda bahkan menyuruhnya, itu berkenan namanya. Tapi kalau Anda tidak berkenan, di awal Anda sudah katakan, saya tidak mau ini, saya tidak berkenan gitu kan. Dari awal, jangan sudah berjalan-jalan baru Anda berkata tidak berkenan. Berarti Anda tuh artinya sedang bersandiwara. Sebenarnya Anda tidak berkenan, tapi Anda berkenan gitu kan. Karena Anda menyuruh itu dan Anda memberikan mereka melakukan itu berulang. Itu tidak masuk akal gitu guys logikanya. Karena sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Saya siapa ini? Yesus. Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Di atas ia berkata, kurban dan persembahan, korban bakaran, korban penghapusan dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut Taurat. Ini nggak masuk akal, nah. Makanya Quran tuh mengatakan bahwa kita sebelumnya udah dibuat sebagai manusia, makanya yang jadi nggak masuk akal. Jadi kalau ada satu yang nggak masuk akal gini, berarti kita berpegang pada Quran, ya. Kita percaya Quran bahwa kita sebelumnya udah dibuat sebagai manusia, berarti ini kita kaitkan dengan Quran tadi. Kalau kita percaya Quran, kita meyakini ini adalah ayat yang diubah itu ini guys ya. Ini bukan kata saya loh, kata Quran. Karena Quran mengatakan bahwa kita sebelumnya diubah ke manusia. Dan kita perlu cari yang mana itu. Nah kita dengan logika kita kuat dugaan ini adalah salah satu yang diubah itu ini guys. Gitu. Karena mungkin seperti ini nggak mungkin kan? Ini nggak masuk akal. Jadi nggak berkenan. Kenapa tidak berkenan? Ya karena nggak sempurna. Dan kemudian katanya sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan. Maksudnya apa ini? Korban binatang yang dihapuskan berarti bukan menggenapi, ya, tapi mengganti. Itu lagi menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Menambah, bukan menghapus yang ada. Menambah yang ada sehingga lengkap. Jadi yang ada itu ditambah, bukan dihapus ya. Itu arti kata menggenapi. tadi lembu, sapi, dan ini sudah dihapuskan guys, sudah dihapuskan, paham ya? Nah, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan, perhatian, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ya, sebelum dijelaskan, ya, perhatikan baik-baik, buka Alkitabnya, perhatikan baik-baik, buka Alkitabnya, satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kalau yang sebelumnya tadi bilang apa? Setiap. Ya, aku nanti itu dengan kata-kata Yesus yang lainnya, itu aku datang bukan untuk menyediakan kata Nabi. Ya, ingat ya, bukan untuk menyediakan, melainkan menggenapi. Tapi ini kan menyediakan. Padahal dia datang bukan menyediakan loh, berarti kan kontradiksi guys, itu poinnya. Tahun terus menerus. Nah, sekarang saya mau jelaskan. Nih, korban binatang yang dilakukan untuk menghapus dosa itu dilakukan terus menerus setiap tahun. Ya. Berarti kalau pakai logika ini, sampai sekarang kalian ibadah harus tetap korbankan binatang ini untuk hapus dosa. Nggak masalah. Kenapa? Karena dengan begitu kita ingat dengan dosa. Ini kita nggak mau buat dosa. Ingat ya. Guna ingat dosa itu agar kita tuh tidak buat dosa. Kalau kita ingat, ini dosa loh gitu. Kalau kita ingat, kita gampang akan dosa. Untuk menghindari sesuatu kita harus ingat. Ingat kayak gini. Anda untuk menghindari lubang jalan harus ingat posisi lubang itu kan.
Itu bapak saya guys, itu apa kali posisi lubang jalan. Dia setiap saya naik motor sama dia kan, hati-hati Bob, ini jalan ini kita kanan, ambil kanan, kan dikirimin lubang. Hafal dia. Nah, jadi ingat dia. Nah, untuk hindari lubang dengan mengingat. Coba kalau dia ingat, tiba-tiba dus masuk lubang. Nah, jadi gunanya kenapa dilakukan berulang-ulang itu untuk mengingat, sehingga kita tuh menghindari dosa, paham ya? Itu gunanya. Nah, untuk melakukan terus-menerus. Lalu dan dia memang itu tujuannya Tuhan untuk menciptakan hewan itu kan memang untuk dibunuh dan dimakan, untuk dikorbankan, ya kan? Kan Tuhan menciptakan hewan itu nggak terbatas, dalam nggak habis guys, nggak habis, ada terus kan? Mau ada bantai sebanyak apapun kan masih ada terus gitu. Mereka akan beranak terus gitu kan, akan berreproduksi terus gitu. Memang itulah tujuan Tuhan untuk menciptakan hewan tuh seperti itu, untuk jadi korban bakaran, untuk kita santap gitu kan, untuk kita makan gitu. Jadi kecuali kalau suatu itu bakal habis, ya kan? Baru misalnya kayak energi fosil itu kan bakal habis, makanya digantikan energi terbarukan. Tapi kayak air atau apa ya, air kan bakal habis juga ya. Apa yang nggak bakal habis? Kayak hewan yang bakal habis. Ngapain Anda perbarui dengan mengambil? Coba Anda bangga ya. Sesuatu yang bakal habis itu yang akan diganti kan? Perbarui kan? Kayak bahan bakar fosil, itu orang beralih ke gas, beralih ke listrik, atau balik kemana. Tapi kalau kayak hewan kan orang nggak beralih. Orang nggak makan ayam, makan daging. Karena kenapa? Nggak habis-habis guys. Nggak perlu diperbarui. Anda nggak perlu mengganti itu dengan tempe, dengan tahu, nggak perlu. Tetap makan daging karena nggak habis-habis itu. Itu poinnya. Ya, jadi Anda tahu ya, itu diciptakan memang untuk Anda kita makan, untuk kita korbankan. Makanya nggak habis-habis. Jadi kalau ngomong fosil baru perlu diganti, diperbarui. Karena fosil akan habis energi fosil. Tetapi ini digenapi di dalam Kristus, di salib Kristus. Ya, ngomongnya digenapi, tapi faktanya bukan digenapi, tapi diganti. Ya, menggenapi bukan mengganti. Menggenapi menambah sehingga lengkap atau genap. Mengganti ya merubah, menukar. Ya, jadi mengganti itu adalah bertolak belakang dan bukan mengganti, beda. Yesus disalibkan itu satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kenapa kita sekarang ibadah tidak perlu bawa binatang. Itu ada orang bilang jatuh, mana saya kasih pilihan nih. Anda mau bunuh, mempersembahkan 1.000.000 atau anggaplah 1.000 juta kambing, Anda persembahkan, ya, Anda bunuh untuk Anda makan, lalu Anda sembahkan sebagai rasa syukur, sebagai simbol aja, bisa Anda makan. Atau Anda bunuh 1 ekor kucing, tapi tidak Anda makan, karena memang boleh dimakan kucing ya. Atau bunuh 1 orang manusia, mana Anda pilih? Orang saya mengatakan saya akan milih 1.000 juta kambing, nggak masalah, banyak. Kalau nggak habis-habis, biarpun saya capek, tapi saya tidak melakukan suatu hal yang menyimpang, yaitu bunuh kucing atau bunuh manusia. Itu logika itu guys. Jadi 1 itu bukan berarti baik, bukan. Banyak itu bukan berarti buruk. Ya, dari segi capek memang iya. Akan capek membunuh jutaan kambing dibanding 1 manusia atau 1 kucing. Tapi kan esensinya adalah bunuh manusia kan nggak boleh, bunuh kucing kan nggak boleh, atau bunuh hewan nggak dimakan nggak boleh. Silakan Anda bunuh sebanyak mungkin tapi Anda makan gitu kan. Nah, kayak orang berburu, ngapain Anda berburu rusa tapi Anda tidak makan, ngapain? Bagus Anda berburu, tapi kalau Anda sanggup berburu 3 dan Anda makan semuanya nggak masalah. Silakan berburu 3 rusa, atau Anda makan juga ujungnya gitu kan. Jadi kita memburu tuh untuk kita makan dan kita memang kita habiskan guys. Tidak perlu lagi, karena sudah digantikan oleh korban yang sempurna dalam Yesus. Kenapa? Sebab Yesus tak bercacat, tanpa dosa, sehingga kualifikasi Yesus inilah. Yesus punya dosa, ya. Dia coba Anda bayangin ya. Dia mengatakan kepada seorang wanita ya, bersama dia mengatakan sini ya. Wanita itu datang menyembah dia. Lalu kata Yesus kan, tidak pantas memberikan roti pada anjing. Itu kasar nggak guys? Ya.
Kalau ada orang mengatakan tidak layak memberikan roti pada anjing, itu kasar. Nah, itu dosa loh. Yesus melakukan itu. Kedua, Yesus minjam apa apa dia minjam keledai tanpa izin. Itu mencuri berarti. Gini, ambillah keledai itu ya dan bawa kemari. Disuruh ambil, guys. Lalu jikalau pemiliknya melihatnya, katakanlah Tuhan meminjamnya. Jadi meminjam ketika sudah ketahuan itu mencuri. Kalau minjam bukan gitu. Kalau saya suruh minjam, kamu tolong cari siapa yang punya keledai itu, lalu pinjam pemiliknya, lalu bilang, Pak, saya pinjam keledai ini, ya kan? Kalau dikasih kamu bawa, kalau enggak jangan. Itu kan itu, saudara, mekanismenya kan? Itu baru sopan dan memang tepat. Meminjam itu gitu tekniknya ya. Ingat, Anda harus belajar ya. Jangan nggak paham tentang meminjam. Kalau Anda ajarkan anak Anda meminjam, contoh saya ajarkan anak saya meminjam, saya akan katakan, nah itu ada motor. Kamu cari siapa punya motor, lalu kamu katakan pada dia, Pak, saya pinjam motornya ya Pak ya. Kalau boleh kamu bawa, kalau nggak boleh jangan. Kan itu tadi meminjam kan? Ada nggak gini? Nah itu ada motor, bawa kemari. Kalau ada yang nampak, orang yang punya nampak bilang, Papa minjam. Bisa nggak begitu guys? Nggak bisa, ya kan? Anda membawa aja. Coba bayangkan kalau pemiliknya tidak tahu Anda bawa, itu kan mencuri guys. Coba. Jadi haruslah kita tuh dapat deal dulu dengan pemiliknya, baru bisa Anda bawa. Nggak langsung bawa gitu aja gitu kan? Itu adalah suatu dosa. Gitu? Apa lagi ya? Untuk pohon ara, bayangkan ya. Yesus melihat dari kejauhan, dia nggak tahu tuh pohon ara belum berbuah, karena dia bukan Tuhan, dia nggak tahu, makanya mendekat. Kalau Tuhan kan dia harusnya tahu dari jauh, itu nggak berbuah ya sudah, dia pergi. Tapi dia nggak tahu, makanya dia mendekat, karena dia bukan Tuhan, nggak tahu dia. Itu bukannya, memang ternyata pohon aranya ada buahnya. Itu dia marah dan dia mengutuk pohon ara itu. Padahal pohon ara nggak salah apa-apa. Memang belum waktunya berbuah. Masa dia nggak tahu pohon ara itu belum masuknya waktu berbuah? Itu dosa loh guys ya. Mengutuk pohon yang nggak bersalah ya, itu dosa. Pohon yang nggak salah apa-apa kok dikutuk gitu kan? Paling salah dia, karena nggak tahu itu memang waktunya belum berbuah. Pohon itu kan memang belum waktunya berbuah. Ya dia sesuai dengan hukum alam. Lalu apa salah dia gitu kan? Nah, itu jelas dosa karena Yesus mengutuk sesuatu yang memang sudah ordernya begitu gitu loh guys. Dan ada dosa lainnya ya, kalau Anda teliti ada, tapi saya sebutkan 3 dosa saja, itu cukup bagi saya, bagi kita gitu kan. Yang berkenan untuk menghapus dosa manusia. Sekarang logikanya gitu. Yang disalibkan pada waktu itu ada 3. Ya, Nih, sendiri. kenapa nggak Maria saja? Maria nggak ada dosa loh. Coba Anda cari satu dosa Maria. Bunda Maria satu dosanya, cari, nggak akan dapat. Nggak akan dapat guys. Bunda Maria adalah wanita suci, wanita perawan yang sangat terjaga kesuciannya. Nggak akan ada temukan ada dosanya dari Maria. Atau misalnya yang nabi-nabi. Dosa itu adalah Tuhan yang katakan ya, bukan kita ya. Tapi saya katakan itu nabi salah dosa tuh. Tuhannya mengatakan begitu, kayak poligami, mereka poligami. Tuhan ada yang nyalakan mereka nggak? Pada salahkan mereka kan? Tuhan tidak mengatakan itu dosa, maka ada katakan dosa. Ada berarti ada melebihi Tuhan. Nah, coba kita cari, nggak ada. Kayak Nabi Muhammad, kenapa Pak nggak Nabi Muhammad ditumbalkan? Jadi juga banyak orang baik lainnya, gitu kan? Intinya adalah itu nggak masuk akal guys. Yesus penjahat, di sini juga penjahat. Nah, ada berapa orang? Ada 3 kan? Ada penjahat Yesus. Nah, kenapa yang bisa menghapus dosa manusia hanya Yesus? Nah, bukan penjahat itu. Nah, bukan mereka. Ada 3 orang yang disalibkan. Kenapa hanya Yesus yang memenuhi kualifikasi? Karena dia tanpa dosa. Sehingga pengorbanannya dianggap 1 kali untuk selama-lamanya menebus dosa manusia. Ini sama konsepnya kayak Anda tahu lah, Anda kalau Anda main game, untuk film ada namanya korban penebusan. Jadi dicarilah
manusia satu ya, untuk buat biar Tuhan nggak marah. Ya kan, misalnya gini, kalian lihat ini pasti film-film sesat begitu guys, game-game sesat, film sesat pasti gitu. Misalnya mereka pengen agar Tuhan nggak marah atau sesuatu nggak marah. Apa yang dicari? Wanita perawan, orang yang suci untuk dikorbankan, manusia. Mana masuk akal nggak tuh? Baik nggak tuh? Enggak, sesat guys. Kok korbankan manusia gitu kan? Jadi ini adalah konsep yang sebenarnya adalah, kalau mau jujur ya, itu biasanya di film-film sesat ada ketemu seperti itu. Mereka mengorbankan manusia yang yang mereka anggap suci, yang perawan, yang baik, yang nggak ada dosa, untuk dikorbankan agar mereka semua selamat. Itu di film sesat gitu guys. Kalian ketemukan itu di game-game juga begitu. Nah, ini kan adalah suatu kesalahan, nggak logis. Kok manusia dikorbankan gitu kan? Ya, jadilah manusia yang suci kan, nggak begitu. Atau dari wanita yang perawan. Jadi konsepnya kan yang perawan itu kan berarti kan dia masih suci gitu, belum berdosa, karena dia belum berhubungan dengan laki-laki gitu kan. Nah itu kan nggak masuk akal guys, mengorbankan manusia nggak masuk akal. Jadi ya jelas lah, kalau dibilang berarti siapa sih sebenarnya Kak yang layak untuk dikorbankan sempurna ya? Jadi mengorbankan manusia, apalagi manusia suci, manusia perawan, orang-orang baik, itu hanya ada dalam konsep game-game sesat, game-game sesat ya. Jadi kalau anda nonton itu pasti anda tidak akan setuju. Kok ada ya orang mengorbankan manusia, anda tidak akan setuju. Kerja anda waras ya. Kalau anda waras, anda pasti akan setuju. Apapun rasanya nggak boleh mengorbankan manusia, nggak boleh guys ya. Manusia kok dikorbankan? Manusia kan diciptakan bukan untuk dikorbankan, tapi untuk hidup dengan layak, dengan baik. Nah, untuk dikorbankan, Tuhan ciptakan hewan untuk dikorbankan, untuk dimakan gitu kan. Nah, kalau Anda waras, Anda tidak akan pernah setuju dengan pengorbanan manusia atau hewan yang bukan untuk Anda makan. Tidak akan setuju Anda. Tidak akan pernah setuju. Yesus lah. Yesus kurban yang sempurna. Selesai. Itulah kenapa di dalam kitab itu jelas dikatakan bahwa Yesus kurban yang sempurna. Dan itu pembeda konsep kurban di dalam Kristen. Nah, itu hanya ada di film-film yang pasti Anda nonton tidak akan setuju. Itu ada tonton deh, banyak film yang kayak gitu, yang mengorbankan manusia untuk sesuatu, manusia suci, manusia perawan. Nah tonton ya, kalau Anda waras Anda tidak akan setuju. Ini apa ini kan? Ritual apa ini? Kok manusia dikorbankan? Pasti Anda tidak akan setuju. Kalau Anda waras. Tapi kalau Anda nggak waras kayak lulus ya Anda setuju. Ya yang penting semua selamat. Ya dia itu harus mati tuh. Yang perawan itu harus mati demi selamat semua. Itu nggak bisa guys. Nggak masuk akal. Kan? Jangan gara-gara keselamatan semuanya lalu satu orang dikorbankan. Itu nggak adil namanya kan. Makanya Tuhan nggak mungkin kayak gitu kan. Makanya dia sudah menciptakan hewan loh untuk Anda bantai, untuk Anda makan. Kenapa Anda masih membunuh manusia gitu kan? Dengan agama-agama yang lainnya. Dan bahkan kenapa kok ditanyain, manusia kok udah gak berikan korban? Iya, itu apa lagi? Kita sudah disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Jadi kalau dibilang, janganlah kalian suka ngeding. Orang Kristen ini gak mungkin lah dosanya bisa dihapus hanya karena penyaliban Yesus. Masa dosa orang Kristen yang nebus Tuhannya, yang menjadi korban Yesus, kok bisa gitu? No, sekalian jangan bilang gitu dulu. Saya pertanyaannya, kenapa dosa kalian dihapuskan ketika kalian mengorbankan binatang? Dapat pahala dan kemudian diampuni dosa kalian. Berarti siapa yang menanggung dosa kalian? Korban kalian ya? Sama konsepnya kayak gitu. Jadi korban itu bukan untuk hapus dosa, Luis. Ya, Anda baca baik-baik tadi ayatnya. Ya, di kitab ya Taurat itu bukan untuk hapus dosa. Ya, tapi untuk syukur. Hapus dosanya dengan mengkuduskan. Ya, jangan potong-potong ayat. Sebelum mempersembahkan itu ada mengkuduskan dulu. Nah, itulah poinnya untuk menghapus dosa, yaitu mengkuduskan, bertobat, minta ampun. Untuk korban itulah syukur. Jadi dibarengi, setelah Anda minta ampun, diampuni, Anda ucapkan syukur dengan melakukan pembakaran. Itu loh. Ya. Jadi itu bukan untuk hapus dosa, bukan. Korban itu bukan untuk hapus dosa ya. Karena memang dapat pahala. Kenapa? Karena ucapan syukur. Kita kebaikan termasuk ucapan syukur itu dapat pahala memang.
Oke, ya mungkin sekian dulu aja video kita ini guys, sampai 2 jam nih, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.